hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garing guys! Garing. Cica garing. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Arsenal akan menghadapi Paris Saint-Germain pada final Liga Champions 2025-2026. Pertandingan ini akan digelar di Puskás Arena Budapest pada Sabtu 30 Mei 2026 mendatang. Keduanya memiliki catatan yang sama bagus dalam perjalanan Liga Champions mereka musim ini. Beralih ke topik lain yang tak kalah hangat, Real Madrid sedang dalam kondisi krisis. Federico Valverde alami cedera kepala saat sesi latihan dan dirinya dikabarkan terlibat keributan dengan Aurelian Tchouaméni. Bagaimana prediksi final UCL antara Arsenal dan PSG? Apa saja yang harus dibenahi oleh Real Madrid? Saksikan analisisnya dalam segmen The Hat-Trick bersama redaktur Detik Sport. Menuju dalam negeri, Detik Sore akan mengulas kematian anggota BPKRI, Hairul Soleh. Beliau menjadi korban kebakaran yang menghanguskan rumahnya. Bagaimana kronologinya? Simak laporan jurnalis Detikcom langsung dari lokasi. Sunset Talk hari ini membahas bagaimana rasa takut dan FOMO dapat mempengaruhi cara seseorang mengambil putusan, termasuk dampaknya terhadap kondisi finansial maupun mental. Simak langsung diskusi menariknya jelang petang nanti. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Selamat sore semuanya, enak banget nih yang lagi makan-makan ya. Kedengeran nggak ASMR nih? Aduh. Jam Gila segini tuh emang paling banget. enak nonton Detik Sore sambil ngemil kusuka. Karena aku suka, kamu suka. Karena I like. Gitu udah gampang. Karena I like. Gue kira ada apa nih kok menggantung, oh ternyata aku suka. Iya dong. Selamat sore semuanya Detikers, kembali lagi di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Hari ini beneran hore-hore deh kita di awal ini ya. Iya hore banget karena ada asupan dari kusuka nih luar biasa. Nah Detikers juga bisa loh sambil nyemil kusuka biar sama kayak Feli sama Edo. Yoi, emang kalau sore-sore tuh waktunya nyemil ya. Banget, Nyemil, bener. ngopi, Bener. tidur. Gimana? Ngopi terus kok tidur. Tapi ini kan kalau kusuka tuh pilihannya ada banyak banget. Ya. Dan yang paling penting ya, ini real ya Detikers ya. Jadi dia tuh potongannya kan kayak crunchy-crunchy, tipis, nggak bikin sakit gigi gitu loh. Betul. Oh. Dia tuh kayak kalau apalagi kayak yang ubi madu kayak gini, dia kayak tau gak sih snack-snack yang dikeringin gitu, buah-buah, sayur-sayuran yang dikeringin yang lagi happening itu juga. I know. Nah, tapi ini kusuka dengan harga yang lebih affordable, dengan rasa yang juga lebih nikmat juga, Yes. dan ramah juga sama orang-orang yang lagi diet. Yap, Sangat-sangat bisa diandalkan untuk menemani masa-masa mudah. Lah. masa-masa lapar. Benar, menuju mau makan malam tapi belum terlalu lapar tapi harus Iya. ada yang masuk gitu kan. Apalagi ya yang namanya kusuka ini tuh dipilih atau dibuat dari singkong pilihan berkualitas ya. Jadi ini ringan, snacknya praktis, cocok dinikmati dalam berbagai suasana gitu. Mohon maaf aku boleh ini gak izin aku melakukan sesuatu yang sangat amat buruk. Mau breakdance? Bukan, aku melakukan sesuatu yang bisa dibilang ini buruk, tidak boleh dicontoh, tapi aku yakin kamu pernah melakukannya. Jadi aku kalau ke bioskop kadang suka bawa kusuka di dalam tas aku. Ya, aku umpetin pakai jaket gitu. Terus aku makan ini. Ya, tolong jangan dipotong ya Untungnya ini. ini bukan kategori kriminal ya, Bukan cuma ya Gimana sih? agak ngelanggar aturan domestik aja. Bener, Atau mungkin ini adalah bagian dari colekan juga buat pemilik bioskop untuk menyediakan kusuka. Iya dong, gitu. Karena emang dalam berbagai macam suasana ini selalu bisa diandalkan untuk nemenin kita di kala lapar dan apalagi di kala beraktivitas ya. kan bisa dinikmati kapan aja gitu kan. Betul. Variannya juga banyak gitu loh. Itu kayak Power Rangers tahu. Asli ya, hijau, putih,
pink, kuning, Biru. biru. Ada yang hitam juga, black truffle Oh sekarang iya. katanya. Ini tapi pada bisa jajan gak sih? Apa? The Tickers. Bisa. Justru karena ada Kusuka hari ini nemenin Detik Sore spesial kembali hadir. Ya. Di hari ini Detiker semuanya bisa dapetin Kusuka dengan harga super miring hari ini. Dan ada cashback juga di live shopping Kusuka hari ini untuk 100 orang pertama. Jadi yang belanja Kusuka hari ini lewat link yang juga tertera di websitenya kita di 20detik.com. Nah itu semua bisa di check out. Kemudian kalau udah berhasil check out, di screenshot tuh hasil check outannya, kemudian masukin ke form di detik.com/kusuka April 2026. Oke. Di situ bisa isi data-data yang dibutuhkan untuk bisa dapetin si cashback 100%. Maksimal Rp100.000. Mantap, tinggal pilih ya mau yang mana. Yang varian balado, ada yang varian barbecue, ada yang jagung bakar, atau mungkin yang ini juga mau nih yang ubi madu gitu. Terus sebenarnya ada yang ghost pepper sama truffle tapi lagi habis. Nah cuman ada yang black truffle sama ada yang kari ayam dan itu dia topping balado itu gak kalah enak. Best. Best Semua banget. orang Indonesia suka pasti rasa yang itu. Jujur, kadang juga kalau nggak ada lauk, gue pakai nasi. Karena dia juga ubi kan, Itu, karbonnya ada. tanam ubi. Dan ubinya ini ubi yang kayak serat juga ya, ubi kayak serat anyway. Yap. Makanya dia cocok sama orang yang lagi diet juga sebenarnya Kak Feli. Iya boleh juga sih, boleh. Jadi kan ada ubi ungu, ada ubi kuning. Nah ada ini ubi ungu, ada ubi kuning. nih ubi kuning, ubi ungu yang ini kelihatan ya, yang ini ubi ungu. Terus ada yang ubi kuningnya. Nah ini dia. Jadi ubi-ubian ini kan memang populer, apalagi ya sebagai orang Manado. Biasanya ubi dikukus gue makan pakai sambal. Bisa. Bisa. Nah, tapi emang ini mengutip dari Healthline, ubi itu kaya akan antioksidan yang disebut beta karoten ya. Beta Ambon. Beta karoten. Ini beta karoten Beta ya. Manado. Nah, kandungan ini tuh efektif untuk meningkatkan kadar vitamin A dalam darah, utamanya pada anak. Nah, makanya bagus juga kan buat empati sebenarnya ubi-ubian Oh iya, tuh. bisa juga ya. Karena kaya akan serat dan juga buat yang diet itu cocok. Kalau dari Times of India ini kita kutip ya perbedaan di antara keduanya. Oh Harus agak ya. dangdut ya kalau India ya. Ya kan gitu, harus ada gini-gininya. Aca. Aca. Ya. Jadi bisa dilihat dari nutrisinya untuk ubi ungu maupun ubi kuning pada dasarnya sama-sama mengandung senyawa antioksidan yang memberikan warna pada daging. Wow. Jadi kalau ubi kuning ada beta karoten yang bisa diubah jadi vitamin A dalam tubuh. Right. Nah kalau ubi ungu ada antosianin. Si Anto apa si Anin nih? Ini senyawa antioksidan yang kuat yang dipercaya bisa melawan peradangan dan juga kanker. Oh best dong. Justru aman banget untuk dikonsumsi untuk kesehatan juga ya. Iya udah gitu kaya vitamin dan juga mineral. Makanya sebenarnya ini adalah makanan khas untuk kita orang Indonesia. Selain nasi sebenarnya kita sering banget loh mengkonsumsi ini Iya, harusnya. ubi. Betul. Iya kan? Ya selain daripada yang direbus-rebus, nah dalam bentuk snack kayak gini juga bisa banget ketika sekarang memang dia ini kalau misalnya dilihat di apa namanya di bungkusnya nih ya. Sorry. Jadi disebutin tuh dia real cassava slice, jadi ubi Betul. asli. Yang ini Ubi singkong, asli. Pak. Oh iya benar singkong. Gue tuh kebawa orang Sumateranya kalau nyebut singkong sama ubi tuh sama. Sama. Benar. Di Manado sama ya enggak? Bukan, kalau di Manado bilangnya bete dan batata. Oh. Tapi emang ada perbedaan ya Ada. penyebutan singkong dan ubi ya. Jadi dia singkongnya singkong asli Detikers. Terus trans fat free. Jadi bebas lemak jenuh. Bentar, kamu jenuh nggak? Kamu ngomong aku ngunyah. Enggak sih. Enggak apa-apa nanti kita gantian ya. Abis ini aku ya. Sisain ya. Dan juga kayak serat. Jadi ini sangat aman dikonsumsi. Apalagi buat yang belum pada tahu. Ini udah diakui juga sama FDA. Oh ya? Jadi Badan POM-nya Amerika tuh udah melegislasi ini gitu. Oh my udah God. dapat izinnya dari FDA Amerika. So in America we can say I like. I like. Kusuka. Tapi gak cuma di Amerika loh. Iya, since dia udah dapat dari FDA, cap dari Worldwide FDA. Betul, worldwide dia bisa ditemuin juga di negara-negara lain kayak di Korea tuh banyak juga yang konsumsi ini buat sambil nonton Iya, drakor. Nah makanya sekarang ini kasih tahu lagi gimana caranya. Let's go semuanya ke lamannya 20detik.com. Di sana bisa langsung check out, ada
panel yang tertampak di layar gitu ya. Oke. Ada etalase-etalasenya gitu, ada yang rasa balado, ada yang original, ada Yang truffle, ubi. ada yang ubi juga. Semua yang nggak ada di display di sini juga ada di sana, Detikers bisa check out. Karena kenapa harus check out di situ sekarang juga? Karena ini kita kasih harga spesial Yes. sepanjang Detik Sore hari ini siaran sampai ke jam 5:30 sore nanti. Detikers semua bisa dapat harga spesial, harganya udah miring, terus bisa dapat kesempatan dapat cashback juga. Dapat cashback itu dia, dan inget ya, promo cashback ini hanya berlaku untuk 100 orang pertama yang isi formnya itu, ya kan? Gampang, lihat aja langsung detik.com/kusuka. Jadi cashback 100% maksimal 100.000 dengan minimal belanja 100.000 rupiah. Pokoknya langsung aja nih selama live shoppingnya berlangsung, dan cashbacknya diberikan dalam 1 kali transaksi dan nanti akan diproses pokoknya dalam waktu 30 hari kerja lah ya tuh, for your information. Pokoknya pilih aja mau yang mana gitu loh. Sebenarnya aku tuh suka, ada juga yang kusuka, mana lagi ya? Ada yang di sini ini apa? Ini Gua sih travel tadi ya? varian favorit ini juga lagi rising star nih. Itu di ya yang travel ini. ya. Yang ini dibuka ya, balado spicy. Kata gue sih kasih gue nasi deh, bener deh. Jam-jam segini ya kan. Jangan Kak. Jangan ya? Jadinya nanti makan aja jadinya. Makan ya, Siarannya bener. jadinya susah ya. Bener. Nah ini mau buka ya, bentar. Gue tuh suka, padahal kan ini udah ada giniannya ya. Iya, digituin dulu. Tinggal diginiin aja tuh lebih gampang, dirobek betul. aja. Nah ini kita cobain yang balado yang spicy. Buat yang suka manis-manis, ubi. nggak yang asin-asin banget juga, ini bisa cobain yang varian ubi madunya. Jadi Aku kan- boleh nggak sih mendekat ke kamera? Boleh nggak? Yang itu, ini kamera aku kan. Mungkin Aku aja yang ke di situ. zoom. Iya, enggak nih. Kedekatan Kak. Nah. Mang dasar deh Feli. Apa sih yang mau ditunjukin? Maaf ya, enggak, gue mau kasih lihat. Ini tuh isinya banyak. Oh iya benar. Heeh, jadi nggak cuman banyak anginnya gitu kan. Nggak tipu-tipu ya. Nggak tipu-tipu, kelihatan gak sih Kak? Lihatin lagi, Latin lagi tuh. Tuh, isinya banyak. Indis ekonomi. Saking banyaknya tumpeh. Indis ekonomi kan suka ada tuh ya kata orang, katanya ini apa gara-gara tangan gue makin gede atau karena inflasi apa gimana. Kalau sekarang tuh bungkus-bungkus makanan gede-gede tapi isinya dikit. Nah aku suka anti tesisnya. Iya bener. Dia udah bungkusnya gede, isinya juga full. Sumpah ya, aku baru nyobain yang ini lagi. Kenapa? Enak banget, buset. Check out sekarang deh. Aku suka yang balado spicy. Jadi biasanya kan kalau balado spicy ya udah kayak pedes aja. Nah ini tuh beneran gurih, umami banget kayak. Umami. Terus rasa singkongnya tuh tetap ada. Jadi nggak cuman rasa bumbunya aja, tapi rasa singkongnya juga tetap aja gitu loh. Jadi nggak mahte gitu ya. Benar. Dan karena dia potongannya juga medium ya menurut aku ya. Jadi nggak terlalu yang gede. Karena kan kalau terlalu gede susah untuk dikunyah gitu. Nah ini karena medium jadi kayak, nah kalau masukin kan nggak mungkin cuma satu ya, pasti agak lebih nih. Loh, enak banget. Bisa Kata kan gua- sampai detik sore habis kita makan gini terus. Bener, dan ini mah gak peres ya, karena Kusuka juga udah lama banget jadi snack kesukaan kita juga. Iya. Nah ini kalau misalnya kita lihat harga-harganya Detikers, ini adalah harga-harga yang spesial hari ini buat kalian. Kalau mau check out langsung aja menuju ke laman 20.detik.com, di sana ada etalasenya. Mulai dari yang 180 gram yang segini nih ya. Iya nih. Segini nih 30.400. Nah kalau belinya sampai 100.000 minimal, itu bisa dapat cashback 100%, 100.000 100.000 rupiah. lagi balik. Alias gratis, Gratis. sebenarnya mah. Cobain deh. Coba. Berarti kalau 100.000 beli 4 lah. Iya, beli Ya kan 4. minimal kan? Betul. Nah, maaf ya. Ini mah biar detikers juga pada mau gitu kan. Krenyes-krenyesnya berasa kan. Kata gue sih Ya, dari ini- sekarang pakai earphone deh. Ini juga masih tanggal muda kan, masih banyak pasti kan yang Iya. dalam kantong tuh. Kan bentar lagi banyak tanggal merah. Mm-mm. Pasti kan pengen jalan-jalan. Betul. Mau road trip kah atau apa. Ih kalau misalnya di mobil udah paling bener. Ngambilnya Kusuka.
Asik. Check out sekarang. Mumpung masih ada 2 long weekend lagi kita di minggu depan dan juga 2 minggu depannya lagi sampai akhir bulan pokoknya ada 2 long weekend lagi Detikers. Nah benar kata Feli bahwa ini bisa jadi salah satu amunisi kita untuk nemenin di long weekend nanti. Mau buat nonton bisa, buat road trip bisa, Benar. buat Di rumah aja arisan bisa. buat nonton. Tau nggak? Salah satu keunggulan lagi ketika kita menikmati Kusuka, apalagi borong nih sekarang nih, check out sekarang di live shopping kita juga. Jadi semakin banyak Kusuka yang kamu beli, berarti potensi kamu untuk minum air putih juga akan semakin banyak. Iya nggak sih? Semacam motivasi ya. Motivasi gitu, karena pasti kita juga akan butuh asupan air putih gitu kan. Jadi Tolong pelayan air putih. asik, yang es boleh Jadul nggak? banget gak tuh? Pelayan gitu manggilnya. Tapi kalau orang-orang bilang ini tapi kalau makan misalnya beli banyak kemudian dimakan tiap hari emang gak masalah tuh. Tenang Detikers. Ternyata ubi jalar itu aman kok dikonsumsi untuk setiap hari. Nah, Ya, karena ubi ini termasuk umbi-umbian yang padat nutrisi, punya kandungan vitamin, mineral, serta seratnya juga tinggi. Jadi banyak manfaatnya juga buat kesehatan. Gak usah ragu, gak usah pusing soal mengkonsumsi Kusuka setiap hari. Yes. Meskipun ada disclaimernya ya, dalam batas wajar, jangan sampai berlebihan. iya. Semua yang namanya berlebihan itu gak ada yang baik gitu ya. betul. Jadi mulai dari jaga kesehatan mata sampai ningkatin imun tubuh. Nah imun tuh paling penting apalagi masa-masa sekarang. Walaupun bukan berarti kita ningkatin imun dengan konsumsi Kusuka doang ya. Tapi Iya. paling enggak ini menjadi salah satu suplemen tambahan istilahnya atau tambahan Yes. kita. Sekaligus juga bisa menikmati Kusukanya juga dengan sebagai snack gitu ya. Tapi juga Benar. banyak manfaat kesehatannya. Banyak, apalagi nih aku bacain ya nih di halaman buku kali di belakangnya nih ada tertera ya di ingredientsnya tanpa pengawet, tanpa pewarna sintetis, tanpa pemanis buatan, tinggi serat pangan, bebas lemak trans. Tuh, mantep kan? High fiber tuh. Tadi udah dibilang Kasih juga. tahu dalam bahasa Real Jerman, Kak. cassava. Ih, Atung, lebih- atung gak tuh gue? Tiba-tiba aku cinta kamu ya Ili Bedi ya. Ili bedi. Beli lebih. Ih, beli lebih dong. Bunyiin dong. Beli lebih sekarang Detikers, check out sekarang karena hari ini harganya harga spesial cuma selama Detik Sore berlangsung. Bener. Sampai ke jam setengah 6 sore nanti. Buat yang udah pada check out bisa langsung ke detik.com/kusuka seperti yang ada di layar. Nah Ya. di situ nanti bisa dilengkapin tuh formnya kalau emang udah pada check out untuk bisa dapetin si cashbacknya 100% 100.000. sama dengan 100.000 rupiah ini. Betul, minimal pembelanjaan segitu. Nih aku akan mengabsen. Ada jenis, ada varian apa saja kasih Kusuka ini? Apa tuh? Kusuka jamur truffle. Cek, aku sudah. Kusuka original. Udah dong. Kusuka barbecue. Udah pasti. Kusuka balado. Udah. Kusuka ubi madu. Udah, nih Kusuka ubi barbecue. Udah kayaknya. Nah, kusuka ubi keju balado. Udah. Ada kusuka rumput laut. Udah kalau itu udah. Kusuka rumput tetangga. Enggak ada dong. Jangan sampai ya iri sama rumput tetangga ya. Lainnya. Kusuka ayam lada hitam. Udah. Kusuka Oh, itu best barbecue tuh. itu yang paling awal banget. Iya. Itu kusuka barbecue tuh OG ya. Terus kusuka balado nih, ya kan? Kusuka balado, kusuka topping balado. Nih. Hmm. Ini favorit aku banget. Kusuka topping keju. Gua belum Ini pernah deh yang itu. itu cobain, itu enak banget. Jadi ya aku kalau beli itu pasti selalu 10, sumpah. Sumpah gak bohong. Aku kalau belanja di Ini bukan peres ya. ini bukan peres. Jadi aku selalu beli di supermarket gitu. Iya. Biasanya suka ada promo beli 1 gratis 1. Jadi kalau aku ambil 5, aku dapat 5 lagi. Iya sih. Nah, itu kusuka topping keju. Topping keju tuh sama gak sih sama yang Beda. kusuka keju? Beda. Oh, beda. Beda Kak. Orang kan ini ada kusuka balado. Ada lagi kusuka topping balado. Iya benar, gue baru lihat gambarnya. Nih, Iya beda. kamu tahu nggak perbedaannya? Kalau nih ya, ini kan kusuka balado. Ini kan udah dia langsung kayak kering gitu kan. Nah kalau misalnya yang ada toppingnya, dia tuh agak kayak Agak basah. agak basah, jadi bener-bener ditoppingin menyelimuti si ininya, kasavanya. Nah yang topping keju, pokoknya bungkusnya warna biru beneran. Bener, Ini bener. coba ada nggak di sini? Berapa Ada tuh? Ada kan? 14.400 Tuh. 2 piece. Tuh langsung 2 piece kan, karena dia yang 60 gram, beneran. Ini recommended, langsung mention @nonafeli kalau udah beli.
Asli. Nanti dapat cashback tambahan ya. Bener. Saldo e-wallet ya dari Nona Ba, Feli. gimana? Jadi gue kan cashbacknya dari Kusuka. Bentar gue kunyah lagi dulu. Tapi iya nih, harganya cuma 14.400 dapat 2 Detikers. Udah langsung bisa menikmati kenikmatan yang dirasakan seperti Nona Feli ya. Beneran, ini recommended banget yang Aduh, enak topping banget lagi keju. nih si balado. Yang balado ini kan ya. Terus ada juga Kusuka kari ayam. Ada Kusuka black Oh, belum truffle. pernah tuh gua. Ada Kusuka keju bakar. Nih mantep nih. Kusuka jagung Amerika. Oh, Wow. itu juga udah pernah kita cobain. Kusuka jagung Amerika. Kusuka cheeseburger. Kusuka ayam lada hitam, kusuka rumput laut. Silakan. Tapi beneran deh, dari semua varian kusuka, aku suka banget semuanya. Tapi yang paling kusuka topping keju. Beneran, ini Di gak momen- bohong, ini di momen- recommended. Beneran deh, Detikers kalau misalnya gua bohong mah lu boleh mention deh, Iya, @Nona mention Feli. @Nona Beneran. Feli ya. Jadi yang udah beli, check out ya, langsung mention @Nona Feli. Aku udah beli kusuka topping keju, beneran enak. Kayak gara-gara ini, Kusuka langsung ketiban pesanan banyak. Dia Yang- sampai impor keju sebanyak Iya, bener. mungkin. Tapi beneran deh, cobain deh. Iya sih Beneran. pengen. Beneran. Next time ada ya yang keju ya Nah, guys. soalnya yang topping keju tuh aku ngerasanya dia tuh kayak rare itemsnya gitu. Oh gitu, emang jarang. Kayaknya karena nggak di semua minimarket atau supermarket ada gitu. Mungkin saking banyaknya yang pesan gitu karena seenak itu. Jadi Ini mumpung ada stoknya juga karena ada Yes. di display hari ini Detikers. Semuanya masih bisa dapetin dengan harga spesial. mm-mm. Cuma di detik.com di detik sore hari ini sepanjang detik sore siaran sampai ke jam setengah 6 sore nanti. Bisa dapetin langsung ke 22detik.com. Terus habis itu setelah berhasil check out langsung aja klaim cashbacknya Yes. di detik.com/kusuka untuk 100 orang pertama doang. Iya. 100.000. Ya HP gue lagi di charge sih ya. Gue Langsung juga check out mau juga. tuh jadi, gue mau check out juga. I've been there. Gue jadi 100 orang pertama juga gue mau. Sekarang udah keberapa nih orangnya nih, bisa dicek gak ya? Aduh. Pokoknya walaupun berbeda-beda tapi aku suka semua aku suka. Asik. Yang garingnya gak ada banding. Ya. Mantap. Segaring-garingnya lelucon dari bos kita lebih garing ku suka. Bos kita aja lagi ngemil Kusuka nih ya kan. Silakan ya, pokoknya Kusuka topping keju. Kusuka topping keju. Bener. Gua nanti sekalian cek juga deh. Ya. Selain daripada yang check out hari ini. Uh-uh. Nanti gue lewat supermarket mau ngecek Lo ada cari. nggak si Iya. topping keju ini. Gue mau buktiin kalau enggak gue mention dia berkali-kali. Mention, beneran mention. Lo hoax ya, gue Bener, bilang gitu. bener mention @nonafeli NONAFELI. Sekalian bedain Kusuka balado Uh-uh. sama Kusuka topping balado. Oh ada juga lagi topping baladonya. Ada. Oh, iya bener ya. Jadi beda. Nah, kayak yang Oh, iya bener. kayak yang gue bilang tadi, kayak yang topping keju itu dia kalau ini kan bumbunya tuh apa ya kayak bumbu kering gitu. Nah, kalau yang topping keju Mm-mm. dia tuh kayak diselimutin Dibalutin gitu, dibalut gitu ya. gitu. Ih, lapar lagi gue jadinya. Kang, makanya. Jadi buat Detikers, aduh mohon maaf. Betahak nggak tuh gue? Mm-mm. Jadi silakan. Kalau mau dapet cashbacknya kemana tadi? Kusuka. Salah. Detik.com/kusuka. Setelah berhasil check out ya. Mm-mm. Kalau udah check out pokoknya di marketplace-nya langsung aja ke detik.com/kusuka untuk klaim cashbacknya hanya buat 100 orang pertama yang mengisi formulir yang ada di dalamnya. Ini Jadi kalau- Detikers semuanya jangan sampai lupa ya. Kalau dihitung-hitung ya berarti Kusuka tuh variannya hampir 20 ya. Banyak. Keluarga besar dia nih ya. Seinget gue tuh, Keluarga besar sekali banget. iya bener. Kalau foto keluarga, ini aja makanya belum semuanya kan. Iya. Kalau foto keluarga mah, Kalau dimunculin semua mah kitanya nggak kelihatan lagi jadinya. jadi satu parcel. Ya kan ya. Belum pernah lagi tuh dapat gue parcel Kusuka. Mau dong Kusuka. Nah, Nanti bisa ya, kali. Desember bisa kali. Bisa kali. Ya nggak usah nunggu Desember lah ntar nih. Mei ada kenaikan Isal masih. Bisa juga ya. Bisa juga lah, jarang-jarang Sekarang dikasih juga parcel. kan apa namanya hampers orang nggak harus hari raya juga ya. Bener, iya boleh lah. Pokoknya Boleh boleh. silakan ya untuk Detikers, cemilan yang paling harus ada di rumah, di kamar, di mobil.
Kusuka. Selalu Kusuka ya, yang garingnya nggak ada bandingnya. Benar sekali. Tapi tahu nggak, ini juga jadi salah satu rising star loh hari ini. Yang Coba travel guys nih, yang travel ini juga produk inceran banyak orang dan suka apa namanya, kalau dibilang rare item gitu kalau misalnya kita ke supermarket. Tapi hari ini ada The Tickers, jadi bisa dicek out juga. Nah si travel ini juga punya rahasia di dalamnya. Apa? Ntar gue makan dulu. Bener, sama. Gue juga mau ASMR nih. Jadi pada tahu kan kalau travel ini adalah jenis jamur yang mahal. primadona di Eropa sana kan, mahal dia. Dia kalau harga per 500 gramnya tuh katanya 60 juta. Nah supaya aroma dan rasanya maksimal, ada caranya sebenarnya gimana cara bisa menikmati si travel ini di Kusuka. Gimana? Gini caranya. Jadi travel ini kan dia jamur populer di Prancis, di Italia dan Spanyol dan segala macam ya. Dia terkenal sebagai sebuah berlian lah dalam dunia kuliner. Ya. Nah, harga jamur travel itu mahal banget, tadi udah disebutin bahwa 67 juta, ada puluhan juta gitu ya. Nah, menurut dari Olga Urbani, seorang ahli travel generasi kelima dari pemilik Urbani Travels, katanya travel itu akan tetap segar selama sekitar seminggu. Setelah itu rasanya akan hilang. Nah kalau mau dimaksimalin rasa penyimpanannya, direkomendasikan travel ini dalam wadah kedap udara yang dilapisi tisu dapur. Kemudian taruh dalam lemari es. Nah kalau di makanan, di dalam masakan, si travel ini harus dihindari mengolahnya itu berlebihan. Karena prosesnya itu sebenarnya akan merusak si aromanya yang sangat kuat ini. That's why dalam pemakaian travel, kenapa gue jadi cadel? That's why dalam pemakaian travel itu selalu jadi topping terakhirnya udah tinggal di slice gitu kayak diparut gitu. Jangan overcook ya. Betul, bahkan ya udah aja as it is aja gitu si travelnya. Betul. Emang enak banget sih. Ini adalah makanan istimewa. Nah makanan ini alias travel ini dulunya itu ada di meja kaisar dan juga raja. Makanan para raja nih ya The Tickers. Jadi harus dicoba setidaknya sekali dalam seumur hidup. Biasanya kan cuman truffle oil kayak gitu. Nah ini dia udah setara sama ikan mas di orang Batak ya. Ikan mas itu arsik makanan dong. Raja Batak tuh. Oh iya bener. Bener juga. Nah sementara di Kusuka ini ada nih Kusuka singkong rasa jamur truffle yang hadir juga nih buat The Tickers bisa upgrade level ngemilnya gitu kayak gue sekelas raja nih makan apa? Kusuka truffle. Makan truffle? Yo, makan truffle di mana lo? Bisa-bisaan. Emang duit lo cukup buat beli truffle? Belum kenal lo sama Kusuka truffle. Iya bener ini tuh gimana ya singkong terus ada aroma truffle. Jadi kayak lebih bold, berkelas, gurih, unik dan pastinya tuh unik ya. Jadi ketika kita makan Kusuka truffle rasa jamur truffle ini, experience-nya tuh bukan cuma di crunchy-nya, keresnya gitu ya, tapi juga di wanginya. Betul. Kan wangi truffle tuh khas banget gitu. Kenceng banget wanginya. Iya, pokoknya langsung terasa premium gitu. Wih, mantep ya kan. Langsung kayak ada background musik-musik Eropa klasik gitu ya di belakang ya. Yoi, lo serasa lagi ada di Met Gala. Wow, enggak ya, terlalu premium ya. Bisa ya, sih. kan misalnya lagi menikmati. Bebas sama orang ininya apa namanya. Interpretasinya ambience-nya ya. Maksudnya kan kayak berasa lagi, wah aku lagi jalan-jalan melihat lukisan-lukisan. Atau aku lagi mendengarkan orkestra. Asik. Bisa tuh. Mantep. Gokil. Check out gokil. sekarang pokoknya The Tickers cuma khusus hari ini selama detik sore berlangsung sampai ke jam 5:30 sore nanti. Yep. Cashbacknya bisa didapetin dengan harga spesial juga hari ini bisa langsung semuanya ke 20detik.com buat check out kemudian bisa claim cashbacknya di detik.com/kusuka hanya untuk 100 orang pertama 100% maksimal Rp100.000. Tapi kalau misalnya The Tickers menjadi orang yang ke 101 dan setelahnya itu ya so nggak apa-apa sorry. juga karena harganya kan diskon. Udah miring juga bener. Masa Jadi, harga yang 180 yang segini, 2 piece, cuman 30.000. serius? Iya. Ya HP aku
Kak Irma mau. Brace yourself. 30.400. Bener, dan masih di charge lagi. Sampai jam 5:30 kan nih ya. Masih ada kok sampai jam 5 Masih sore. ada. Jangan Jadi, khawatir. Tapi cepet-cepetan, apalagi Cepet-cepetan. buat yang mau dapat cashback. Nah kalau misalnya emang belum berkesempatan, tungguin lah ada lagi nanti. Iyalah. Iya kan? Karena Tapi ini juga nggak sekali 2 kali kok di Detik Sore. Dia tuh minimal sekali seminggu lah ya. Tapi please bener dah, yang topping keju buruan. Bener, mention nanti- gua ya, nanti mention gua- gua beneran. Ingetin gue nanti pas kelar siaran, Iya. jangan lupa beli nanti Iya, ya. iya benar-benar ya. Gua beli, Yang coba. topping keju tadi 2 14.000 kan. Betul. Gas, Gas. kata gua sih, gas Gas. ya. Kalau nggak mau susah ke supermarket, ya udah langsung aja one click away dari lamannya kita. Nanti langsung bisa dapetin cashback juga kalau beruntung. Ya kan? Dah kalian. Makanya kalau yang namanya Kusuka tuh memang walaupun dia berbeda-beda semua rasanya, tapi semua suka yang namanya Kusuka. Garingnya Tiada banding. Kusuka, aku suka, kamu suka. Cukup, kita hari ini kayaknya harus beralih ke topik lainnya ya. Sembari Detikers juga mempersiapkan check out Emang iya? Kusukanya. Lah ini nasinya udah mau datang nih, nasi anget. Iya, nanti abis itu kita break dulu ya. Oh ya, boleh, boleh. Sebentar, abis itu kita lanjut lagi Detikers. Detik Sore akan hadir lagi dengan berbagai macam informasi menarik lainnya. Nanti juga kita akan ngobrolin dari sisi sepak bola. Ada The Hat-Trick hari ini. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Cica kali. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Garing dah. Cica kali. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kusuka. Garing dah. Cica kali. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua. Hai Detikers. Dijawab dulu. Kalau nggak kita nggak lanjutin. Bener, bener. Paling enggak Detikers ngedip yang mata kiri 2 kali. 1, 2, 3. Susah ya mata kiri 2 kali. Si kita ngeliat gitu ya kan. Tapi gue percaya pasti ada aja yang beneran ngedip tuh sebenarnya secara tidak langsung ya kan. Aduh, bicara soal kedip-kedip ya, ini juga beritanya nggak bisa bikin kita berkedip sebenarnya apa yang terjadi pada sosok yang satu ini. Jadi ada berita duka Detikers pada hari Jumat ini di tanggal 8 Mei 2026. Anggota 4 Badan Pemeriksa Keuangan Hairul Saleh ditemukan meninggal akibat kebakaran yang terjadi di kediamannya di Jalan TB Simatupang di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jadi katanya nih dugaan awal dari kebakaran ini karena adanya sisa-sisa thinner yang ada di dalam rumah almarhum begitu. Nah ini kita juga pengen tahu sebenarnya seperti apa kronologi dari kebakaran yang terjadi di rumah almarhum dan kemudian bagaimana penyelidikan dari pihak kepolisian sejauh ini ya. Dan kita akan terhubung dengan jurnalis detik.com yaitu ada Fatani Yoga Madani yang berada di TKP ya. Yes. Selamat sore Fatan. Halo, selamat sore. Edo Selamat dan Feli. sore. Ya. Fatan, ini kamu Iya. lagi di mana lokasinya? Saya lagi ada di lokasi kediaman dari Hairul Saleh, rumah duka di rumah rumah korban
Seperti Baik. itu. Ini rumah duka lokasi berarti atau kebakaran. lokasi kebakaran berarti? Ya ini lokasi kebakarannya, Bukan, rumah dukanya itu jadi bukan di rumah ya, ini pribadinya. di lokasi kebakarannya. Rumah dukanya itu berada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Iya. Oke, dan Rumah dukanya tuh berada di lokasinya tuh berada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Itu jadi bukan di sini rumah dukanya. Baik. Jadi berada di lokasi lain lagi. oke Fatan, mungkin boleh diceritakan Iya. secara kronologi juga dan sekarang nih kondisinya seperti apa di sana? Ya, untuk kronologinya sendiri itu dari informasi yang saya dapat, kronologi itu terjadi antara pukul 7 hingga pukul 8 pagi dan api juga berhasil dipadamkan dari sampai pukul 8.49 WIB. Dan menurut keterangan polisi, lokasi kebakaran ini terjadi di lantai 4 yang dimana terjadi di ruang kerja milik korban seperti itu. Oke. Dan dari keterangan saksi sendiri itu sempat mendengar teriakan nih di dalam rumahnya, di dalam ruangan seperti itu. Oke. Dan untuk penyebab dari kebakaran ini, penyebab dugaan sementaranya itu berasal dari sisa-sisa thinner bekas renovasi rumah ini seperti itu. Oke, dan kalau sekarang nih saat ini nih Iya. kondisinya sedang Iya. apa nih? Apa masih ada pemeriksaan dari kepolisian atau seperti apa? Untuk kondisi saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan di dalam terkait penyebab pasti kebakaran yang terjadi di rumah Hairul Saleh ini. Oke. Seperti itu. Oke, Fatan tadi sempat dengar Iya. bahwa kejadian berlangsung dari jam 8 hingga kemudian berhasil dipadamkan 8. sekitar jam 8.50 ya? 8.44. 8.44. WIB. Artinya cukup singkat sebenarnya. 49. Cukup singkat Iya, sebenarnya kejadiannya ya. Bagaimana akhirnya benar. bisa Pak Hairul Saleh alias almarhum bisa sampai ditemukan meninggal dunia? Apa penyebabnya? Penyebabnya saat ini masih dalam penyelidikan. Jadi belum ada penyebab pasti kebakaran ini terjadi dan penyebab Pak Hairul bagaimana bisa meninggal gitu. Oke. Seperti itu. Jadi berarti mungkin dari Jadi masih dilakukan, ya, dari pihak kepolisian masih belum mendapatkan keterangan kitanya seperti itu di Iya. lapangan. Oke, dari rumah sakit juga masih belum kayaknya Kak Edo ya. Belum memberikan Iya, keterangan masih gitu. belum benar. Oke. Iya. Jadi saat ini kondisi di rumah almarhum begitu ini Iya. ya, apa namanya, karangan bunga berdatangan, kemudian juga Nah, siapa iya, saja yang sejauh ini terlihat Fatan, karena kita juga tahu informasi bahwa kabar ini sebenarnya pertama kali disampaikan justru oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman begitu ya? Oke. Untuk saat ini para Ya terlihat ya karangan bunganya ya. orang-orang itu sudah pada berpindah semua ke rumah duka yang berada di sekitar beberapa menit sebelumnya dari Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Habibur Rahman, terus juga dari Sekjen PKS anggota DPR RI yang di sini, dan juga ada di sini juga terdapat mobil kursi Baik Fatan, sepertinya ada kendala dalam audio yang kita terima. Sambil dibenerin dulu. Dan di dalam ada wartawan dan Baik. juga Baik Fatan. Oke. Jadi saat ini di lokasi dari tadi kamu ada di sana sampai saat ini, apakah ada katakanlah tokoh-tokoh yang datang atau semuanya sudah dialihkan ke rumah duka? Untuk saat ini belum ada tokoh-tokoh yang datang ke sini. Sepertinya sudah dialihkan ke rumah duka yang berada di Kebayoran Lama. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Iya. Baik, berarti kondisinya sekarang kita juga masih akan menantikan update selanjutnya mengenai bagaimana kondisi sebelumnya sampai bisa meninggal dunia begitu ya. Karena ini kan masih dugaan tadi. Jadi ya mudah-mudahan kita juga bisa terus mendoakan untuk keluarga yang ditinggalkan terutama ya. Betul sekali. Oke. Turut berduka cita juga untuk kepergian dari Pak
Hairul begitu ya. Ya. Dan Fatan terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan sore hari ini. Selamat Terima bertugas kasih. kembali, selamat sore. Terima kasih Fatan, selamat sore. Siap. Terima kasih Edo, Feli. Ya. Terima kasih. Jadi memang kejadiannya begitu cepat. Kalau misalnya kita baca kronologinya Detikers ya, bahwa tadi seperti yang disampaikan sama Fatan bahwa kejadian bermula ini ketika ada laporan warga begitu, ada kebakaran begitu terjadi sekitar pukul 7.53 pagi dan kemudian ternyata berhasil dipadamkan dalam waktu cukup singkat sebenarnya. Di 8.49 sudah berhasil dipadamkan dengan bantuan dari 12 unit mobil pemadam kebakaran dan 48 personel yang diarahkan ke lokasi. Banyak sekali Iya. ya sebenarnya ya. Makanya mungkin bisa dipadamkan dalam waktu yang cukup cepat. Tapi sayangnya belum bisa dengan lebih cepat lagi untuk mengevakuasi korban seperti itu ya. Sampai korban meninggal dunia. Dan dari Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga sudah melayat ke rumah duka. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Fatan, untuk para tokoh-tokoh itu juga tidak berdatangan ke rumah, tapi sudah dialihkan ke rumah duka seperti itu yang berada di Kebayoran Lama tadi ya. Dan ini usianya beliau masih terbilang muda, 43 tahun. Dan kebakaran ini tentunya menjadi duka cita yang mendalam bagi keluarga dan untuk tetangga-tetangga juga pastinya akan jauh lebih waspada gitu ya dalam menyikapi kalau ada yang renovasi rumah seperti itu, karena kan tadi dugaannya adalah thinner sisa-sisa renovasi gitu ya. Betul. Kalau dilihat juga Detikers dari per siang tadi juga ini polisi masih melakukan olah TKP begitu di lokasi di Jalan Teratai di Tanjung Barat. Jadi kebakaran ini dipimpin olah TKP-nya dipimpin oleh Kapolres Jakarta Selatan Kombes 1 Iputu Yuni Setiawan bersama tim Inafis dan Puslapfor Mabes Polri, dan terlihat di lokasi bahwa para petugas membawa koper dan juga mengenakan sarung tangan saat masuk ke TKP. Kalau dilihat dari penampakan rumahnya sih nggak begitu chaos ya suasana di sana ya. Iya. Mungkin tadi pagi tuh juga ketika kebakaran terjadi ada video juga yang sempat tadi ditampilkan Beredar, ya. begitu bahwa kebakaran itu berfokus di ruang atas sepertinya. Di lantai 4. Di lantai 4. Jadi tadi disampaikan juga itu ruang kerja dari almarhum seperti itu ya. Jadi ini sangat disayangkan sekali tentunya ya atas kejadian yang menimpa dari anggota BPK Republik Indonesia Bapak Hairul Saleh, yang mana sekali lagi meninggal dunia dalam insiden kebakaran di kediamannya pagi hari tadi. Dan mudah-mudahan arwah dari beliau diterima, kemudian Amin. keluarga juga diberikan ketabahan. Semoga segala sesuatunya bisa dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sampai beliau dikebumikan juga. Dan mudah-mudahan juga untuk penyelidikan bisa berlangsung dengan lancar. Betul sekali ya, biar nanti sebabnya itu bisa menjadi sebuah pelajaran juga ya. Betul. Buat kedepannya. Ya. Oke Detikers, kita tinggalkan berita Nusantara hari ini, kita update dulu kondisi traffic di jalanan di Jakarta sore hari ini seperti apa. Mumpung ini hari Jumat, harusnya sih nggak terlalu macet ya, karena hari ini juga hari WFH-nya buat PNS. Oh iya. Iya kan, siap hari Jumat. Masih kan ini, iya. masih dalam rangka efisiensi dengan WFH kan. Oh iya. Kan waktu itu sempat ada pemilihannya ya. Pokoknya dibilang nggak mungkin hari Rabu. Iya. Karena itu kan untuk hari naik transportasi umum gitu. Jadi makanya dipilihkan hari yang lain. Nah terus ditetapkan adalah di hari Jumat. Betul. Gitu. Dan sudah, aku malah nggak ingat kalau udah berlaku. Udah hari ini tuh udah jalan berapa minggu ya? Udah Mungkin jalan ya? sebulan ada kali ya. Iya. Jadi iya. memang kalau hari Jumat tuh biasanya sepi. Tapi tadi waktu gua lari juga di kawasan Sudirman tuh nggak terlalu rame, tapi ya nggak terlalu sepi juga sebenarnya. Oke. Karena banyak juga karyawan swasta yang Ya. tetap ngantor juga ya di hari Betul. Jumat ini. Dan ini kan dikhususkan bagi para ASN gitu ya. Nah, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan lainnya? Kan katanya ya
itu kembali lagi ke Kalau kebijakan yang perusahaan swasta sendiri. balik ke kebijakan perusahaan masing-masing. Tapi kamu kalau misalnya disuruh pilih WFH hari apa? Aku Rabu lagi. All day kalau bisa sih. Tapi kan harus siaran. All day nggak tuh? Aku all day WFH, IRT ya kan, IRT pasti WFH. Tapi ya mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah langkah untuk mengatasi kemacetan kan kalau udah hari Jumat. Betul. Ini kombonya ya, Jumat, hujan, jam pulang kantor. Long weekend. Long weekend. Mending nge-mall aja ya atau kemana Atau kayak udah gitu. pakai transportasi publik aja ya. Itu udah tinggalin pasti gitu dan kendaraannya. walaupun transportasi publiknya juga ramai gitu ya tapi kayak ya sabar-sabar aja. Makanya kita perlu juga mengupdate seperti apa jalanan di Jakarta dan sekitarnya. Oleh itu kita sudah tersambung dengan NTMC Polri. Kalau Polvi jadinya polisi Filipina. Bener. Oh, hujan. ternyata. Oke. Brigadir Bribtu Eklesia Eklesia. sudah kehujanan di lokasi. Iya, Selamat pakai sore payung. Bribtu Eklesia. Can you hear us? Iya, mohon maaf ya kehujanan. Halo, selamat sore. Oh, Iya. sepertinya belum tersambung audionya Masih ya. ini Tapi ya, terlihat mempersiapkan. tadi hujannya cukup padat tuh tadi. Deras Tadi sih padahal lumayan ya. Panas Panas loh. ya. Cerah loh tadi loh. Iya, balik global warming ya. Udah bukan apa namanya? Nggak bisa diprediksi. Nggak bisa ya. diprediksi, Iya, betul benar ya. sekali. Udah kayak ini dia. Nah, kan tadi bener nih udah combo volatilitas nih. Saham. Hari Jumat pulang kantor hujan. Lu sih pakai manifesting segala kejadian kan tuh jadinya. Aduh, Padahal ya. long weekendnya minggu depan tuh masih. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi nih lanjut nih. Selamat Bribtu sore, Eklesia, selamat Bribtu sore. Eklesia. Halo, selamat sore Feli dan Edo. Selamat sore, ini mohon maaf nih sambil hujan-hujanan ya. Langsung saja kalau begitu untuk laporannya. Seru banget justru. Iya, bener. Seru Oke. banget. Oke baik, terima kasih Feli dan Edo. Selamat sore Detikers bersama kami dari TMC Korlantas Polri. Akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan PGC Cililitan, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya. Yakni dari arah Cawang ataupun Jatinegara yang akan menuju ke arah Kramajati maupun Taman Mini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Ketersedatan hanya terjadi jelang antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Kalibata ataupun MT Haryono yang akan menuju ke arah Halim juga tampak cukup ramai. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan dikarenakan cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya, kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dikarenakan banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata akibat curah hujan. Dan bagi pengendara roda 2 untuk tidak menggunakan jas hujan berjenis ponco demi keselamatan diri Anda dan tetap menggunakan helm agar Anda tiba di tempat tujuan dengan selamat. Kami terus menghimbau kepada Detikers di rumah untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 71500 669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Edo dan juga Feli. Silakan. Bribtu Eklesia terima kasih, tapi punten ini hujannya udah mulai reda lagi atau justru masih cukup padat nih? Masih cukup deras saat ini Edo. Masih cukup Masih cukup deras deras. ya? Iya terlihat sih banyak linangan air mata di pipinya Bribtu Eklesia. Ya udah kalau gitu melipir dulu Bribtu Eka ya. Kasihan itu kehujanan. Sementara selamat bertugas. yang di belakang nyantai tuh nggak pakai jas hujan, tuh nggak pakai payung. Selamat sore. Selamat sore. Iya, ini hati-hati di jalan ya. Yang di belakang tuh tadi sepasang sejoli kayaknya. Iya benar kayak, ih udah pulang. Gak peduli aku hujan, badai, panas, Ih. gurun, apakah itu yang penting aku ada di sisinya.
Wih, wow. Bentar, di sisinya tuh agak Nyanya nyanya jangan N-nya gede kecil ya. ya. Nyanya N-nya kecil ya. Ini jam segini sambil makan mie ayam pakai kusuka enak kali ya. Aduh, iya lagi tuh. Sedep banget kayaknya. Sadap banget, tapi Tambahin cabe rawit cabe. potongnya. Waduh, Best. lapar sih emang jujur. Tapi kita juga akan memberikan banyak sekali menu yang belum kita kasih ke Detikers ya. Kita masih ngomongin soal Arsenal PSG. Betul. Terus mau Nonton kemarin kan? Eh, Sampai begadang, gila. cuy. Sambil makan suka begadang ya. Masih. Kita mau ngobrolin soal saham juga. Ah, emang iya? Iya. Oh iya nanti di akhir ya? Iya, Benar. saham dan Sehina. Oh, Sadam dong jadinya kalau itu ya. Yang penting bukan Sadam yang satu lagi deh Detikers Bukan, ya. bukan. Sadam presisi. Nah, Sadam presisi salam dong jadinya. Habis ini Detikers kita mau break dulu. Jangan kemana-mana, Yes. tetap bersama kami Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Oke Detikers, di segmen kali ini izinkan saya makan aja dulu dah. Justru ini adalah segmen kesukaannya Feli. Dia udah menantikan ini dari 2 tahun yang lalu. Wah lama banget. Lama Apalagi banget. yang bakal dibahas ini adalah tim favoritnya, Arsenal. Arsenal tuh gue. Coba apa julukannya Arsenal? Arsenal itu. Arnya, A-nya. Enggak, gue takut ntar gue diomelin Diduduk sama fansnya. ya. Iya. Agak fanatik soalnya ya kalau di Iya, bola ya nggak apa-apa. benar. Kalau namanya fans Arsenal itu semuanya menerima dengan Seinget terbuka. gua, terakhir kita ngomongin Arsenal di Detik Sore, itu pokoknya belum menang-menang aja. Iya gak sih? Masa sih? Oh lagi kalah, lagi Iya, tren kalah. iya. Sekarang nih lagi balik lagi ke track kayaknya dia. Oh gitu? Udah berhasil memuncaki klasemen lagi di Liga Uish, Inggris. keren. Terus juga masuk final lagi Liga Champions. Lawan? Nanti Real Madrid ya? lawan PSG. Oh lawan PSG. Baru aja nih ketahuan hasilnya dan kali ini kita akan kembali ulas bersama dengan Detik Sport di The Hat-Trick bersama kembali lagi dengan Afif Suherman. Emang iya. Bung Afif, Kalau Afif Suherman jadi diobok-obok dong lo ya. Selamat. Digocek-gocek. asik. Selamat sore Bung Afif. Buenos dias, selamat sore. Selamat Asik. Selamat pagi ya kalau Buenos dias ya. Buenos Iya, Sira. Buenos- Sera. Buenos Buenos Aires. noches lah udah. Detik Sierra. Sebello. Detik Sierra, not only hore-hore. Olo. Boleh. Oh, kenapa gue jadi olo orang Batak jadinya? Kok jadi Batak sih? Gimana nih? Ini Arsenal lawan PSG lawan Arsenal ya betul. Kapan sih Sesuai final? kan? Gue kemarin Prediksinya prediksinya dia- gitu dia kan. sesuai, dia sesuai. PSG versus Arsenal gue bilang. Gua enggak, gua tuh bermuncul Lo Bayern sama kan? Atletico. Ya. Iya. Itulah hidup. 200 kan kemarin? Mana? Kok Belum gitu? Iya, ditransfer. kita salaman ya? Coy, iya, janganlah, Pakai janganlah. pakai Ini monopoli kapan lah. dek finalnya? 30 Mei. Jam Masya 11 Allah. malam. Oh, 30 Mei ya? 30 Mei, jam 11 malam ya. 11 malam banget sih, Pak. sini. 11 malam sini. Maksud gue bukannya biasanya ke final Jauh ya? tuh deket jaraknya. Ini Enggak, masih lumayan tanggal jauh, 8. masih jauh. Iya masih jauh emang kan. Kan terakhir itu Liga Champions penutup semua liga yang udah beres. 30 Mei jam 11 malam. Biasanya main jam 2 di Liga Champions tapi ini dipercepat jadi jam 11 malam mainnya. Karena gitu. nanti tanggal 1 itu udah banyak timnas-timnas yang berangkat ke Amerika buat Piala Dunia. Jadi Aduh, mepet iya. jadwalnya. Jadi ini jadwalnya juga agak Mepet- baru nih. Mepet banget. Ya ini sebenarnya nggak baru sih. Kita juga kemarin baru nggak pas nulis lah kok jam 11 malam. Biasa kan Liga Iya. Champions jam 2 dini hari kan. Betul. Ternyata cari-cari ya itu emang ya UEFA sih alasannya ingin memberikan pengalaman yang berbeda lah gitu. 11 malam WIB ya. 11 malam WIB. Oke. Oh, kalau pengen pengalaman yang berbeda mah main di JIS lah Pak. Ya. Ntar dapat izin lagi. Kan Betul, berbeda. iya. Kan Ntar beda. bentrok Iya, sama beda. BTS. Waduh. Beda-beda. Kita tarik ulur dulu ke belakang ya. Soal PSG Arsenal ini kan sebelumnya kan semifinal leg 2 nih yang terakhir belum Iya. kita bahas ya. Arsenal berhasil menang 1-0. Sementara PSG Satu sama. Tapi Tapi agregat menang 6-5. Oh. iya betul, Iya, karena yang karena timnas tipis ya? menang 5-4 ya. Oke. Itu sesuai prediksi Prediksi. enggak dong? Ya kalau PSG ya sebenarnya 50-50 semua sih. Tapi memang ketika PSG Bayern Munich ini beneran taktikal banget ya. Dalam artian
PSG bener-bener bisa, dia cetak gol cepat menit ketiga kalau nggak salah. Oh cepet banget. 2 menit 31 detik kalau nggak salah Dembele bikin gol. Itu kipernya sebel tuh pasti, baru 3 menit lagi, baru 1 lagu tuh. Orang lagi bikin kopi. Baru 1 lagu udah gol. Iya. Belum ada iklan itu ya. Belum. Jadi taktikal banget mainnya PSG walaupun dan gol Harry Kane juga di menit injury time babak kedua jadi nggak berarti apa-apa. Dan memang ada beberapa kontroversi juga di laga itu sih. Apa? Kayak misalnya Joao Neves gelandangnya PSG handsball tuh dalam kotak penalti. Itu sempat jadi viral tuh, dia handsball nendang. Jadi si Vitinha ngebuang bola tapi kena tangannya Joao Neves di dalam kotak penalti PSG sendiri. Nah pemain Bayern Munchen langsung lah ini handsball nih ya kan. Tapi perlu kita ketahui kalau memang aturan sepak bola kan terus berkembang nih sepanjang waktu udah modern kan. Dan ternyata memang di law of game itu bukan penalti sebenarnya. Dan itu memang bukan penalti. Jadi aturannya adalah ketika pemain dia kena handsball itu karena tendangan atau sepakan dari rekan setimnya. Dan itu nggak mengubah jalannya permainan. Dan itu posisinya kaget. Jadi beneran ke tangan dan dia tangannya begini. Gitu. Nah itu mungkin pakai bahasa Portugal kali ya. Ayamo. Rosalinda. Rosalinda Ayamo. Nah itu jadi itu ada beberapa kontroversi walaupun pada akhirnya memang PSG di atas kertas memang taktiknya bagus banget sih mereka mainnya. PSG. Bentar. PSG itu Messi bukan sih? Iya, sebelumnya mantan. Udah enggak ya? Udah enggak. Kalau Mbappe juga PSG. tapi dia masih Udah di Madrid. Dia kalah ya dia ya. Dia enggak masuk final ya. Makanya siapa suruh gabung Madrid. Emang dijual kali dia ya. Mbappe ke Madrid, PSG musim lalu menang Liga Champions. Musim ini ke final back to back. Tuh kan, dia mah. Kata gue mau balik lagi aja ya PSG. Sama Krisdayanti kan? Oh bukan. Itu Kan mirip. Mirip memang sih. Ada lagi yang mirip di lantai 9 tuh. Iya ada. Benedictus gitu. Jadi ya memang PSG beneran taktikal banget mainnya, udah terus beberapa kali juga kipernya suka ngebuang bola ke arah ke sisi kanan Bayern Munchen itu Olise yang jadi kelemahannya Bayern Munchen emang dieksploitasi habis-habisan sih. Tapi menarik ya jadinya finalnya ya. Ini ibarat 2 sumbu atau 2 poros yang beda pakem gitu. Yang satu tembok kokoh, yang satu mesin gol. Mesin golnya adalah PSG. Tembok kokohnya Arsenal gitu. Arsenal juga belum pernah kalah. Sampai final. Gokil. Ini ntar adu penalti dong berarti ujung-ujungnya jangan-jangan. Kalau kayak gitu seharusnya ya nggak sih? Bisa jadi kalau misalnya ketat banget. Seketat itu. Menurut Ngana gimana nanti nih prediksinya nih akan seperti apa? Gak usah sampai ke prediksi dulu, tapi lebih ke jalannya pertandingan bakal kayak apa. Ya itu tadi PSG dia tim tersubur dengan 44 gol. Kalau nggak salah dia bakal mecahin rekor Barcelona 44 gol. Musim ini PSG di Liga Champions ya? paling banyak. Dan dia bakal mecahin rekor Barcelona 45 gol. Kalau nggak salah itu tahun 1999-2000. Dan Arsenal baru 6 kali kebobolan. Dari berapa tuh? 4-8 ya 12-an 13-an laga lah pokoknya. Arsenal baru 6 kali kebobolan. Jadi ya memang ya bener-bener sangat taktikal banget sih nanti. Apalagi pelatihnya dua-duanya dari Spanyol kan. Luis Enrique PSG, Mikel Arteta dari Spanyol juga dan ya dua-duanya jebolan Akademi Barcelona. Enrique Barcelona, Arteta dulu Barcelona sebelum Arteta tuh Barcelona ya. Sebelum ke Everton, sebelum melanglang buana. Dan ya memang ya kalau kata Arteta ya Arsenal nggak butuh banyak bikin gol, yang penting udah menang aja gitu. Dan emang cukup kokoh sih pertahanannya. Dan menariknya Arsenal di 2 laga terakhir semifinal ini mainin Lewis Kelly. Ini masih bocah 19 tahun, kok 21 tahun gitu. Kayak 19 tahun deh. Lewis Kelly ini aslinya kalau gak salah winger, terus habis itu pernah ditaruh di back sayap. Habis itu semifinal kemarin 2 leg ditaruh di gelandang bertahan, main sama Declan Rice. Yang mana itu jadi pakem baru Arsenal sebenarnya dan pakem baru juga buat timnas Inggris buat nanti Piala Dunia sih kalau misalnya mau dipakai. Dan yang mana dengan adanya Lewis Kelly, Declan Rice nih kayak kayak libero kayak zaman dulu, kayak libero pemain yang bebas maju, habis itu tapi lu bisa mundur lagi begitu. Canggih juga ya. Ini kalau misalnya dilihat dari profil kedua tim juga sebenarnya dua-duanya juga belum mengamankan gelar liga ya. PSG itu masih bisa kesusul walaupun lebih tinggi lah dari Arsenal ininya jaraknya gitu. Arsenal juga masih terus berjuang sampai titik darah penghabisan nih kayaknya sampai pekan ke-38 nanti. Kira-kira dengan status PSG yang memang dari awal sudah unggulan gitu dan Arsenal ya kita bisa bilang Arsenal underdog lah walaupun beberapa kali ke final gitu. Apalagi dengan tekanan yang dirasakan saat ini. Kira-kira nih ada nggak peluang Arsenal buat kasih kejutan nanti?
Di mana nanti kejutannya kira-kira Pak? Ya kejutannya adalah mereka harus bisa Wow katanya. Waduh. Nggak, mereka kejutan I love you Dewi Persik, wow. tiba-tiba dia kicau. Ya Kicau ampun. mania. Ada nggak ya bikin gol terus dia kicau gitu. Ya kejutannya adalah Arsenal harus bisa menahan bombardirnya serangan-serangan PSG ya. Kita tahu sendiri PSG pun sampai ke laga final mereka tuh ngalahin 4 tim Inggris. Chelsea, Liverpool tuh dikalahin. Terus Spurs pernah dilawan juga sama Aston Villa kalau nggak salah. Bukan Aston Villa apa tuh? Newcastle. Newcastle sama pokoknya dia ngalahin di babak knockout tuh Chelsea sama Liverpool. Dan ya artinya PSG nggak kaget ketemu tim Inggris lagi begitu. Karena mereka tahu cara mainnya seperti apa. Dan ketika ya sekarang ketemu Arsenal, kalau nggak salah musim lalu juga ketemu Arsenal PSG di semifinal. Dan Arsenal kalah waktu itu. Dan memang itu golnya juga nggak banyak sih. Nggak sebanyak kayak kemarin leg pertama PSG Bayern gitu. Jadi ya mungkin ya itu Arsenal harus bisa menahan lini serang PSG, permainan cepat, pressingnya juga. Arsenal juga bagus kok soal pressing gitu. Dan yang memang nanti mungkin detail-detail kecil lah yang bakal jadi pembeda. Iya tahun lalu tuh di semifinal leg 1 dan 2 Arsenal tuh kalah dua-duanya. Lawan Yang pertama PSG, 1-2, yang pertama kalah 1-0 di kandang. Iya kan? Iya. Biasanya kayak gitu mereka udah mulai tahu nih taktiknya kayak Udah mulai gimana. tahu. Apalagi squad PSG nggak berubah banyak dari musim lalu. Arsenal juga nggak berubah banyak. Walaupun ada Gyökeres lah sekarang, ada Zubimendi. Kira-kira ada kelemahan dari PSG yang akan dilihat sama Arsenal nggak yang jadi peluang? Kalau kelemahan ya mungkin PSG tuh susah banget mencelahnya ya. Kalau misalnya kita lihat dari Bayern Munchen kemarin akhirnya bisa bikin 4 gol ya sebenarnya Harry Kane sih yang jadi pembeda di situ gitu. Dia striker tapi dia bisa turun ke dalam, dia bisa memecah konsentrasi back-back PSG begitu kan. Dan mungkin nanti di Arsenal ya ada peran Odegaard atau Declan Rice sih. Oke. Tapi itu ya memang jangan sampai banyak buang peluang lah. Kemarin pun sebenarnya Bayern Munchen juga ngejar banget, tapi emang nggak lagi apes aja. Oh. Emang ya namanya juga bola itu bundar kan. Iya Asik. benar. Kalau trapesium susah hendangnya. Iya benar. Apalagi jajar genjang. Makanya sepak takraw kan nggak terlalu laku-laku amat kan. Karena bolanya nggak bulat-bulat banget kan. Iya. Ada sisi-sisi yang tidak Iya, bulat ya. benar. Begitu guys. Kayak gini-gini mah masalah mental-mental aja udah ya. Iya. Betul. Iya nggak sih? Soal mental dia PSG back to back dia mau cari gelar kedua. Arsenal ini final kedua dia di Liga Champions dalam sejarah. Terakhir itu 2006. Coba. Belum 20 lahir tahun. gua, belum lahir. Bodoh amat. 20 tahun coy. 10 tahun lalu. 20 tahun. Waktu itu dia di final lawan Barcelona, zamannya Thierry Henry, Ronaldinho masih ada tuh, zamannya Messi belum, Messi 2008. Ketika itu Arsenal menang unggul duluan 1-0, habis itu kebalap 2-1. Itu ada kartu merah Jens Lehmann kalau nggak salah, kipernya. Oleh Lehmann. Jadi ya sekarang nih kesempatan kedua mereka sih, walaupun kemarin juga ketika mereka ke final selebrasi banget kan tuh, sempat dikritik, woi belum juara kok udah selebrasi aja gitu. Ya mungkin mereka udah kayak yang penting gue udah masuk final Nah deh. itu gitu. Ini bilang bos. Iya, Gitu. iri bos bilang. Tapi gua berharap sih Arsenal bisa sapu bersih 2 sisa gelar Iya, terakhir. Liga Inggris Ini sama ya. Liga Champion. Kayak Ya udah deh yang gitu. mereka tried so hard Iya sih. dalam beberapa musim terakhir tuh kayak boleh nggak ini jadiin sebagai kado manis dari usaha-usaha yang udah bertahun-tahun sebenarnya Iya. mereka coba bangun-bangun ini ya. Dan di Liga Inggris juga saya di makin akhir-akhir ini justru mereka kayak lagi dinaungi Dewi Keberuntungan ya. City kemarin imbang Everton lawan 3-3, Everton. Jadi kalau misalnya City bisa menang pun masih bisa di atas kan Arsenal tuh. Masih bisa di atas. Kan beda masih unggul 5 poin kalau nggak salah. Iya, Dan 5 kalau poin. misalnya Arsenal juara musim ini ya berarti perkataan Mikel Arteta tuh benar adanya. Trust the process. Kan dia Keren. quote-nya itu kan, trust Iya the benar. process. Walaupun sempat dibully segala macam. Tapi pada akhirnya ini juga jadi pelajaran juga ke klub lain kalau ya lu kalau punya manajer kasih aja dulu kesempatan gitu. Arteta Percayain. udah 6 tahun di Arsenal ini. Dia dari 2020 kan. Ya walaupun waktu itu menang Piala FA terus habis itu 3 kali runner up 3 kali hat-trick runner up Liga Inggris. Ya sekarang dia ada di 2 final. Kalau AP juara ya kayaknya makan-makan sih kita nih. 21, Ikutan 21. makan-makan kita ya. 21 ya enggak? Apa? Ntar Prediksi. skornya. Oh prediksi 21. Enggak. 21 untuk Itu Chelsea menang. Chelsea. Kok Chelsea? Arsenal kenapa Chelsea? Kok Chelsea? Lo karena ngeliat Kok Afif ya? Chelsea? Ngeliat Kok Afif lo Chelsea? ingatnya Kan dia Chelsea. sama klub London Ya ya. gue ingetnya Chelsea bener. Arsenal. Untuk Arsenal. 21 Kenapa lo deh. ada firasat kayak gitu? Kesian kan tadi katanya. 20 tahun Iya, habis ya kan. Ya udahlah gitu. Ini juga Liga Inggris mereka terakhir juara 2000
2004. Tuh, 22 kan? tahun dia. Ya udahlah. Jadi 20 tahun Liga Champions, 22 tahun di Liga Inggris selama gak juara. Biar mereka bisa selebrasi. Arsenal emang pernah juara Liga Champions? Liga Champions belum pernah juara. Masuk final lagi, masuk Iya. final. Nih Masuk dah. final. Lu berapa? Menurut lu? Gue tuh terserah lah Arsenal, pokoknya Arsenal gue pengennya juara aja gitu untuk ya mengejawantakan si trust the Iya, process iya, tadi iya, gitu. iya. Tapi I have a bad feeling untuk mereka di final lawan PSG. Tapi kalau Liga Inggris kayaknya mereka yang juara Iya, sih. banyak orang gitu sih. Liga I have Inggris a bad kayak- feeling karena Ya PSG udah deh satu deh nggak apa-apa. PSG juga. Itu juga Bagus oke lah, bro. Bagus juga. Tapi berarti kalau dari cerita-ceritanya ini, gue mikirnya malah, kalau kayak gini seru. Ini nih penalti nih, adu penalti nih. Karena Nah, kan tadi iya. katanya kan yang satu kokoh ininya. Iya bertahannya, Pertahanannya, itu menyerangnya yang ini. satu ngenggolin mulu Ini gitu. sebenarnya mirip final Liga Champions musim lalu PSG lawan Inter Milan. Inter Milan juga tim yang kuat bertahan Itali kan begitu kan. Tapi ketika di final PSG menang 5-0. Ger. Itu beneran Ger. itu juga banyak prediksi ketika itu kayak wah ini kayak adu penalti deh. Ini Ternyata kayaknya Inter enggak bertahan nih. Di acak-acak sama Buset. PSG. Wah, jago 5-0. Jadi kayak ya jadi kalau kata Edo ya kayaknya emang banyak orang juga bilang Arsenal kayak Liga Inggris aja di rezekinya Oke, gitu. oke, Ya oke. walaupun tentu di final Liga Champions mereka bakal nothing tulus sih gitu. Iya, iya. Makanya mereka juga udah selebrasi tadi duluan itu ya. Yang penting masuk final ya. Iya, ini masuk final. Yang penting kan masuk final. Prestasi. Nah, terus itu kalau ngomongin Real Madrid itu apa tuh katanya Mbappe pengen dijual sampai ada petisi. Gara-gara itu kayak bawa sial gitu dia apa bagaimana sih? Bisa dibilang gitu sih. itu petisinya Feli. petisi yang serius Online. atau Ya serius. banyak Beneran? yang tanda 44 tangan? juta datangan. Oh iya? 44. Orang Spanyol aja Mahalan warga sih lu. negaranya 50 juta doang. Ini Iya. 40 juta. Itu siapa yang awalin Orang-orang fans Madrid. Ya Emang serius, ampun. emang mereka tuh kayak kok Mbappe Buset, datang Madrid 44 nggak malah 40 juta kan. Jadi Mbappe gimana ya? Kata gue mah kesini mending ke pagi-pagi ambiar tuh. Iya, laku di sini Iya, mah. Main di Persib ya? Iya. Habis itu bikin podcast ya? Bikin podcast Diundang. loh. Iya. Jadi itu awalnya tuh ya Mbappe ke Madrid 2 tahun lalu dia ke Madrid kan dengan status bebas transfer dan ketika dia ke Madrid tuh awalnya Mbappe kayak wah nih the next Ronaldo lah karena emang dia jago banget bikin gol segala macam. Musim ini aja udah bikin 41 gol malah. Oke. Dia masih top skor di Liga Champions 15 gol walaupun udah tersingkir Madrid sama top skor di La Liga. Tapi ya itu ketika Mbappe datang jadi jaminan gol kok ternyata trofi nggak didapat juga begitu kan. Yang namanya fans apalagi Real Madrid kita tahu klub besar kan Ya. penuh dengan sejarah kan. Nah situasinya makin parah ketika sebenarnya di awal musim ini Xabi Alonso kan pelatihnya kan. Dan itu Xabi Alonso ada isu ego pemain lah. Oh. Berapa yang gak suka gitu, ada yang cadangan, ada yang Mbappe harus di posisinya dari winger ditaruh di tengah, terus harus bertahan juga. Ya itu udah mulai tuh bumbu-bumbunya tuh dikit-dikit tuh. Nah terbaru Mbappe ini lagi cedera otot ceritanya. Terus hari Senin dini hari lawan Barcelona, El Clasico di Liga Spanyol. Kalau Barca menang, Barca juara Liga Spanyol karena sisi poinnya udah jauh banget. Oke. Nah Mbappe tengah pekan ini malah liburan ke Itali. Oh. Sama pacar barunya ke Sardinia. Ke Sardinia ke Itali dia liburan ketangkep kamera paparazzi kan. Ya fans Madrid jadi kesel dong. Makin lah Kan lu. ente lagi cedera. Malah. Besok lawan Barcelona malah liburan. Tapi kan justru biar seger enggak sih? Nah, Nggak. Mbappe pun sebenarnya Mbappe udah bilang kalau itu terlalu lebay lah. Maksudnya itu Ya. biasa aja dia dan pelatih Madrid Arbeloa juga bilang itu tetap diawasi sama tim medis kok begitu. Oh, Tapi tetap oke. aja namanya fans begitu kan dan juga ya para petinggi klub kayak nggak suka aja ya lu Iya, ya iya. udah fokus aja dulu Istirahat. kayak Harusnya Gitu. pakai Iya. topeng tuh kita. Agak sulit. pokoknya pura-pura ninja lagi ya. Iya, Enggak, banget. topengnya. Jadi mirip jadinya. Topengnya Raul Lemos aja jadi enggak Susah tahu. bedainnya jadinya ya. Iya. Nah itu apa jadi akhirnya ya itu sebenarnya baru 1-2 yang terjadi di Madrid tuh Mbappe awalnya itu kan. Terus kesini ternyata ya memang Madrid lagi nggak harmonis banget sih ruang gantinya. Tuh iya maksud gue dia kan sejago itu ya. Tapi bisa bikin Iya, jadi enggak apa ya kayak enggak beruntung banget gitu. Ya kan balik klubnya. lagi sepak bola 11 orang kan. Nah itu Bukan gua satu mau orang. bilang. Kecuali Mbappe main UFC. Nah beda cerita. Apa dia tampol-tampol sama Jeffrey Nicole. Iya lagi. Nah terus saya ini Fede Valverde nih yang baru. Jadi Apa dia? semalam tuh ada beritanya baru keluar. Jadi ada keributan di pemain Real Madrid. Ini beneran UFC nih pukul-pukulan Iya nih. bener apa ada kabar keributan di Real Madrid Valverde sama Tchouaméni. Ini dua gelandang Real Madrid nih. Ya kabarnya pokoknya udah langsung rame di media-media terus gak lama berselang emang ada pengumuman kalau si Valverde dilariin ke rumah sakit Ya ampun. dan dia kena cedera otak traumatis.
Wah. 10 hari dia bakal absen. Dia ada luka di dahi. Buset, berat banget dong itu. Nah itu ya media langsung rame kan bilang wah ini berantem nih 2 orang nih di ruang ganti gitu-gitu kan. Akhirnya Valverde ya dia angkat bicara, dia bilang memang ya ada adu argumen tapi nggak sampai pukul-pukulan. Bukan karena itu. Bukan karena itu, tapi emang dia bilang dia mengakui ada adu argumen dan itu wajar. Dari main bola kan 11 orang ya kan pasti nggak semua kepalanya sama gitu. Apa ada adu argumen, terus dia katanya gebentur meja kepalanya dan dahinya tuh ada luka. Oh dia yang dang gitu sendiri. Mas Valverde next time mungkin kalau lagi adu argumen gitu, adu pantun aja biar nggak Weh, sampai kena. ubur-ubur ikan Makan lele. aja. Jen apa handsome. Wow, Kan cakep. kata-kata ini Cakep, handsome. Handsome. Bello. Bello. Oh gitu. Ya itu. Jadi ini pun baru satu sebenarnya. Ada lagi yang lain Rudiger backnya Real Madrid juga kabarnya berantem juga sama staff sama back sayapnya Alvaro Carreras. Itu berantem juga tuh. Berarti yang dibutuhkan sama Real Madrid itu adalah sesi bersama psikolog kali ya. Bisa jadi. Iya nggak sih? Ada Bisa sih dia psikolognya ribut-ribut. mereka. Iya kan harusnya ada ya sebenarnya kan? ada. Kayaknya harus ngundang Siapa? psikolog andalan kita. Ada. Enggak maksudnya berarti kan balik lagi kan kalau ngomongin main bola itu kan urusan mental-mental juga kan tadi. Nah ini mungkin karena mereka satu timnya aja lagi ribut-ribut, ya gimana mau bisa kerja sama dan menang. Terlalu gitu. banyak bintangnya. Terlalu banyak Wih, bintang Ego. di- Dan di- apalagi di. Madrid musim ini ya terancam nihil gelar. Musim lalu mereka udah nihil gelar, nggak menang apa-apa. Musim ini terancam nggak menang apa-apa juga ya akhirnya ya begitulah dan digoreng ya media-media Spanyol juga menggorengnya ini banget sih. Apa? Musim Tapi kan lalu itu ada nggak UEFA dihitung Super Cup. ini Gun, trofi bergengsi lah, nggak dihitung. Itu masuknya Nggak Ciki ya? dihitung. Enggak juga ya. Tapi UEFA Super Cup lumayan lah. Iya kan, itu. tapi maksudnya bukan Gede pialanya. trofi major gitu loh Gun, Iya sih. bukan yang apa dari awal kan kalau itu Super Cup yang juara apa Liga Champions sama Liga Eropa doang kan. Kurang bergengsi lah Kurang ya. bergengsi lah, tapi ya memang ya itu Madrid banyak pemain bintang sehingga ya susah untuk meramu. Sebenarnya dari dulu Madrid penyakitnya seperti ini sih. Oh. Los Galacticos. Los Galacticos kan judulnya Los Galacticos, apa tim luar galaksi. Tim luar galaksi. Bukan galak, Pak, Galacticos. Tim luar galaksi. Lo Tikus-tikus main. yang galak gitu. Lo main sono di mana kayak tuh. Nggak Nah ada malah baru-baru ini oksigennya. juga viral lagi omongan Ancelotti. Terakhir Madrid itu juara 2023-2024 ya kan. Itu juara La Liga sama Liga Champions tuh. Double winners mereka. Ancelotti ditanya sama wartawan nih gimana rahasianya apa sih kok bisa menang gelar Gelarnya, gitu kayak begini gitu. Kata Ancelotti ya no ego dia bilang. Gak ada ego, Vinicius gak ada ego, Bellingham gak ada ego, Toni Kroos gak ada ego, Luka Modric gak ada ego, pemain senior mengayomi Atau junior, pelatih junior kurang hormat kali. gitu. Apa? Pelatihnya yang kurang kali. Kurang mengayomi. Kurang jadi glue gitu, kurang jadi lem di antar pemain. Arbeloa tuh. Bisa jadi sih, tapi Xabi Alonso kurang bagus apa dok taktik dia di Leverkusen sebagus itu. Tapi di Leverkusen gak sebanyak di Madrid pemain bintangnya. Nah itu balik lagi berarti Harus pelatih egonya senior. kan. Nah kan Xabi Alonso pas yang dia akhirnya cabut, itu kan ada kabar kalau Presiden Madrid Florentino Perez ngedukung pemain kan. Vinicius berapa kali ngomel-ngomel diganti. Why me, pasti dia suka ditarik keluar gitu lah. Maksudnya menit 70 apa 80 dan dia gak suka gitu kayak gue mau main sampai full gitu. Cuman ya akhirnya ya sekarang mungkin yang paling senyum-senyum mungkin Xabi Alonso mantan pelatihnya. Itu kan. Gua kata ape Kan. gitu. Dia gitu, Oh iya kan. Cuman itu. Told Kan. you. Saruk kan. Saruk kan. Kan. Tapi menyeriusi isu penjualan Mbappe ya. Iya. Seserius apa sih Mbappe ini mau dilego musim depan? Nah ini juga rame juga di media Spanyol bahwa ini kan udah kalau misalnya musim ini kayaknya musim ini Madrid nggak bakal juara lagi deh, ya Oke. kan? Kayak berat gitu loh Iya, Barcelona. Barca itu. Nah ada isu Madrid sama Mbappe sama Mbappe atau Vinicius bakal dijual di musim panas 2027 tahun depan. depan. Kalau misalnya Madrid nggak dapet piala lagi, Oh, berarti satu musim lagi ya. satu musim lagi kesempatan Kontrak terakhir. Kapan berakhir? Nah Vinicius tuh kontraknya habis 2027 dia belum perpanjang kontrak nih sekarang. Oh, Free pas. dong nanti itu. Ini lagi tarik ulur Vinicius minta naik gaji sebenarnya sama gaji dia mau nyamain gaji Mbappe 30 juta euro per tahun. Kalau nggak salah 500-an miliar lah. Nah itu Madrid nggak mau gitu ya kan. Itu masalah juga tuh Vinicius belum panjang kontrak. Ya ntar mau ada ancaman kalau misalnya Madrid musim depan nggak juara lagi, hat-trick nggak tanpa gelar, ya udahlah jual aja main bintangnya gitu. Oh, kira-kira siapa yang mau beli Mbappe? Klub Arab Saudi pada ngantri sih. Kalau Vinicius ya, kalau misalnya di Eropa ya harganya bakal mahal banget Mbappe pasti. Masih mahal kok dia, 50 jutaan muda euro masih juga, ya. iya. 27 lah ya, masih 27. Tapi- Usia emas lah. Tapi ntar itu Beli lagi, balik oh nggak sama mau PSG. nggak menang-menang ntar gitu lagi. Nggak juga ya? Nggak tahu ya mungkin Persib kali atau Wow. Persija.
Halo Raffi Ahmad. Ya kalau Vinicius sempat diincar klub-klub Arab Saudi sih, Al Hilal segala macam, Al Hilal, Al Nassr kayak enggak, Al Hilal sama Al Ahli kalau nggak salah. Bape gue bilang dia kan cukup ambisius ya pas masuk Madrid ya, kayak ya ini puncak karir gitu. Tapi kayaknya ya Nggak kalau didukung. memang tahun depan dia nggak bisa nunjukin performa lagi, udah balik PSG lagi aja. Iya. Emang PSG mau. Nah, itu. Justru PSG gak ada Mbappe jadi Malah jadi menang ya? Menang jadi bagus. Soalnya juga viral juga di sosmed tuh banyak Gue cuplikan beli saham lu kata Bape. ketika Luis Enrique itu ngeceramahin Mbappe. Jadi Enrique kan pelatih PSG nih. Dia tuh pengen main PSG tuh semua tuh bertahan dari depan gitu kan. Ya dari kiper tuh di pressing segala macem. Nah, Enrique tuh ngomong ke Mbappe kayak di ruangan gitu berdua gitu. P gitu. Bab, bab. Iya, Manggilnya kenapa? Kan orang Jawa blok M blok ya kan. Bener. Nah, Enrique bilang ke Mbappe, gue dengar lu suka Michael Jordan. Michael Jordan tuh bakal bertahan mati-matian demi bantu timnya juara gitu. Maksudnya dia motivasi banget lah, tapi emang oke. ya kata-katanya keras gitu kan. Oke. Lu harus depan, lu harus jagain begini gitu ya. Mbappe diem-diem aja gitu. Tapi memang akhirnya Mbappe nggak masuk di sistemnya Enrique, dan ketika Mbappe cabut, ya justru PSG bisa Liga Champions pertama kali musim lalu. Bayangin dari Neymar, Messi, Mbappe. Ini 3 orang oke banget di Iya, tengah banget kan. betul. Sekarang Kvaratskhelia, Dembele, Doué. Lu tau gak nama itu? Gak tahu kan? tahu Justru lagi. ini upgrade. Oh keren ya, mau ngikutin Dembele best. ininya ya, si Pelatihnya pelatihnya. itu. Oh kalau Mbappe mungkin ya, gue Mbappe gitu kan, Iya. aman aja bos. Nama gue aja udah Mbah. Mbah gue, Iya, sembah bener. disembah. Apa? Real Madrid, pelatih yang Kabarnya cocok. sih ngincer Mourinho, Jose Jose Mourinho. Mourinho. Jose Mourinho tuh pernah jadi Udah pelatih lama tuh Madrid ya mau cari backup gitu. Iya 2013, 2014, 2015 kalau nggak salah. Waktu itu Mourinho juga menang trofi domestik walaupun gagal Liga Champions. Tapi Mourinho ketika itu bisa neken ego pemain juga. Ah, Itu ada Ronaldo, ada Benzema, ada Ozil. jago tuh boleh tuh ya kan. Dan Mourinho sekeras kepala itu orangnya. Tapi permasalahannya, Permasalahan- pertanyaannya, Nah. Mourinho mau nggak? Mau dia mau. Oh, mau dia? Dia mau. Dia kabarnya dia mau, tapi dia belum ngomong sih. Oh. Dia kabarnya mau balik lagi, cuman kalau nggak salah dia ngasih 3 syarat gitu. 2 tahun. Kusuka 2 kardus. Bodoh terus- amat. Ada aku suka ya? Gampang dong, itu gue juga bisa kasih. Iya. Dia syaratnya kontrak 2 tahun, terus habis itu tim medis dari dia semua, Oh. sama staf kepelatihan, maksudnya orang-orang yang dia tunjuk. Terakhir dia mau wewenang penuh di squad. Maksudnya dia nentuin jual beli Jual pemain, beli. dia nentuin siapa yang bakal main, begitulah. Jadi nggak ada titipan-titipan atau Nggak apa gitu. ada, Ya, kan jadi ada. emang udah dia Banyak sendiri ya. add-onsnya ya. Ada soalnya. Tapi ya memang orang-orang pada bilang nih kalau Mourinho latih Madrid, Mbappe pada diem semuanya sih. Gitu ya. Karena emang Mourinho sekeras itu jadi Iya, orang. iya. Ya mudah-mudahan deh. Tahu deh siapa yang duluan ganti ini. Mourinho masuk apa Mbappe-nya keburu udahan ya kan? Kayak enggak sih, Mbappe kayak masih dia. Masih Dia ya? kontraknya masih 2029 sih, masih 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 lama. lama. Si siapa tadi? Apa tuh? Vinicius. Apa sih? Vinicius. Vinicius yang finish. Vinicius yang finish 2027. Ya Vini boleh lah ini. Ya udahlah ya. Cabut ke Pertahankan Arab. Mbappe lah ya. Udah mulai tua juga. Oke. Anyway, terima kasih Pak Afif. Terima kasih, Jadi Pak. PSG Arsenal kira-kira berapa? Masih lama 30 sih. Mei Nanti ya? akan Masih bahas 30 lagi. Mei, iya. Tapi 30 boleh lah dari Boleh lah. sekarang kita coba 30 Mei jam 11 malam. ramal-ramal dikit gitu. Gua PSG 4-3 deh. 4-3 coy. Pengen aja main buka gitu dua-duanya kan. Gue ini deh. 4-1 gua. Apa PSG? Oh gitu. Sorry Arsenal. Gue gini deh. Gue ikutan tapi adu penalti. Ya enggak apa-apa. Ya, Oke. yang menang aja. tapi Yang menang? PSG. Arsenal. Arsenal deh, Oh, nggak apa iya, deh, kesian deh. Tapi adu penalti. Iya, iya. Ya, Iya gimana? boleh. Bisa, Nanti bisa. kita update lagi habis itu 100 ya. Coy, 150 lah. Lo ditambahin. Tambahin. Ditambah. Oke kalau gitu kita kelarin dulu The Hat-Trick minggu ini. The Tickers Iya, Pak. akhir pekan ini ada Banyak big banyak match. pertandingan. Oh Chelsea Liverpool ya. Liverpool 6:30 besok main, 6:30 sore. Betul. Terus Arsenal West Ham juga tuh kalau Arsenal menang, Arsenal bisa makin jaga jarak ke Manchester Iya City. ke gitu. City ya. Oh. Terus City-nya Senin lawan Palace ya. City PLS Senin dini hari, Madrid Barcelona El Clasico. Sama akhir pekan ini ada MotoGP Le Mans di Prancis. Aduh, oh iya mau Persija Persib juga Persija hari Persib. ini ya Gun ya? Senin. Main di mana? Samarinda. Jadi bertiga Persija Persib Rinda kan. Harus netral. Kan Samarinda. Samarinda. Baik. Awalnya di GBK Baik. tapi gak dapet izin, susah katanya. Sulit. Tapi jauh banget ya ke Samarinda Iya tiba-tiba jauh banget ya. loh tiba-tiba sama Rinda. Ke Pekanbaru gitu. Coy, tetap juga Tetep jauh. jauh ya? Tetap jauh. Ya itu makanya. kasihan. Oke, terima kasih. Lemeng tapi kapan? Apa tuh? Lemeng tadi? MotoGP Lemang di Prancis akhir pekan ini juga. Akhir pekan ini ya. Ah.
Baiklah kalau begitu terima kasih banyak Bung Afif. Bung Afif Hartono. Udah ganti lagi tuh namanya. Alhamdulillah. Dagang elektronik temennya. Masuk bisa kali. Oh iya. Kan? Ada AC di sini ya. Iya bisa kali. Ini gue sambil masuk. buka kulkas. Kita Soalnya ganti deh nanti bukan Detik Sore lagi, belakangnya kita ganti jadi Detik Jaya. Aduh, Detik Jadi nama toko Jaya banget. nggak tuh. Abis ini kita masih punya satu segmen lagi Detikers di Sunset Talk, kita akan belajar soal keuangan. Baiklah kalau gitu tetap di Detik Sore. Gak Gak cuma. cuma. Hore. Aum. Gracias. Balik lagi Detikers di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Dari sepak bola kita beralih kemana Edo? Kita mau belajar soal pasar modal saham. Sebenarnya bukan belajar sahamnya tapi lebih ke ngenalin diri supaya nggak kebawa arus gitu ya. Orang pengen investasi, kita ikut investasi. Orang takut rugi, kita gimana caranya supaya nggak ikut-ikutan takut doang gitu. Tapi Betul. juga dibekali sama literasinya Yes. gitu. Ini sebenarnya buat aku ya. Buat aku juga. Buat gitu. kita semua. Buat kita semua. Jadi We ini learn every day. we learn every day dan sekarang kita akan learning together with Mbak Mala Komalasari. Selamat sore. Sore. Oke. Selamat sore Mbak Mala, apa kabar? Puji Tuhan. Puji Baik Tuhan ya. baik. Gimana kalau portofolio? Puji Tuhan Ya, sehat juga. Sehat-sehat. Sehat agak deg-degan ya. Karena emang marketnya juga lagi nggak bagus ya Betul, dari betul. segi performa gitu. Karena memang Betul. lagi koreksi trennya Iya. dengan kondisi global saat Betul, ini yang betul. sedang penuh dengan ketidakpastian. Nah. Tapi walaupun kayak gitu tetap harus dipelajari ya. Oh iya Iya, dong, tapi harus. mungkin gara-gara hal itu yang membuat banyak orang gitu termasuk aku dan teman-teman aku yang Gen Z dan sekarang generasi-generasi muda gitu yang takut rugi kalau mau mulai investasi gitu. Betul. Udah mikirin takut ruginya duluan gitu. Tapi sebenarnya lebih berbahaya yang mana nih? Takut ruginya itu atau justru tidak memulainya sama sekali? Oke. Iya, itu sebetulnya dua kondisi yang pasti saat ini terjadi ya. Di banyak tempat, di banyak orang ya. Oke. Karena pertama kondisi global lagi seperti ini ya. Orang pasti kan takut ya. Takut ini gimana kalau misalnya mau masuk atau bagaimana, takut rugi. Tetapi di satu sisi juga ada satu mungkin opportunities ya. Jadi mereka Ya. juga kalau wah ini takut ketinggalan juga. Yes. Jangan-jangan ini sesuatu yang harusnya jadi kesempatan untuk Betul. memulai. Betul. Nah akhirnya itu kondisi yang mungkin jadi dilema ya. Akhirnya ya ada orang yang tidak memulai sama sekali atau malah yang FOMO ya. Ini Yes. lagi ngetren apa nih? Ayo ikutan. Ini ngetren apa? Ayo ikutan. Dua-duanya sebetulnya nggak salah, tetapi Oke. memang tetap kita harus kondisikan, kita harus harus analisa gitu loh untuk melakukan itu seperti apa. Seperti itu sih. Oke. Iya. Apa sih yang paling sering orang-orang baru mulai mengenali pasar modal kemudian salah dalam Mengartikannya gitu. mengartikannya gitu. Oke. Dari POV seorang Mbak Mala yang sudah belasan tahun di dunia pasar Pasar modal, modal. atau instrumen keuangan barangkali. Oke, terkadang mungkin orang itu kenapa salah ya? Pertama, mereka itu tadi ya mungkin ikut tren juga. Itu Oke. pertama, itu tren ya, Ya. melihat kondisi lingkungan, komunitas di medsos, lagi happening nih ada misalnya sekarang lagi ada investasi apa nih yang lagi tren, apa segala macem, teman-teman pada ikutan misalnya ya. Terus banyak yang udah dapat hasil. Akhirnya dia ikutan. Oke. Tanpa sadar tidak mengukur. Sebetulnya kan kita harus tahu profiling dari profiling. resiko kita masing-masing ya Ya. gitu loh. Untuk kita masuk ke dalam investasi, salah satu instrumen investasi, kita harus melihat dengan tujuan kita sebetulnya. Nah, kalau tujuannya sudah salah, sudah pasti ujungnya adalah bisa kecewa ya. Tujuan salah tuh biasanya apa? Contoh, misalnya investasinya ini sebetulnya dia untuk jangka pendek.
misalnya ya. Misalnya untuk anak sekolah tahun depan misalnya atau beberapa bulan lagi nih mau dipakai misalnya. Tetapi kemudian karena salah informasi, edukasinya kurang, literasinya, dia tempatin ke instrumen yang sebetulnya itu untuk jangka panjang. Misalnya dia masukin anggapan kalau reksadana ya, reksadana saham misalnya gitu ya, yang naik turun gitu ya. Nah kemudian ini kan sebetulnya untuk jangka panjang, untuk di atas 1 tahun, 2 tahun itu memungkinkan untuk dia bisa menghasilkan yang bagus ya. Tapi kalau kondisi sekarang lagi tidak stabil ya, untuk jangka pendek dia mau ambil langsung ya, mungkin ada kemungkinan dia rugi. Jadi tidak sesuai dengan tujuannya sebetulnya. Nah, tapi kalau misalnya tujuannya memang untuk anakku misalnya mau 10 tahun lagi misalnya ya untuk sekarang kuliah misalnya, it's okay, nggak apa-apa. Kita masuk ke instrumen yang memang untuk jangka panjang satu itu. Kemudian juga yang kedua juga terkadang juga kita kan harus mengukur juga diri kita sendiri. Misalnya udah resikonya seperti apa nih ya, investor yang memang agresif atau memang kita pengen yang stabil, yang aman begitu ya. Nah terkadang juga kita memaksakan gitu karena tren ya. Mungkin sebetulnya itu uangnya bukan peruntukan untuk investasi. Contoh misalnya, wah ini untuk biaya 1 bulan makan misalnya. Jangan dong. Jangan ya. Atau tapi ini uang tabungan buat nikah bulan depan. Nanti gambling ya nggak jadi nikah ya. Nah itu juga mungkin harus dilihat juga. Kita harus melihat. Apakah hal-hal kayak gitu pemilihan keputusan-keputusan yang pada akhirnya jadi salah atau ya amin-amin benar gitu ya, dipengaruhi juga karena tren-tren yang ada di media sosial, banyak juga yang kayak cerita-cerita tentang wah ini cuan nih, ada yang flexing ini, flexing itu, seberapa besar pengaruhnya dari sosial media untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi ini? Oh ya, itu udah pasti sangat besar sekali. Apalagi kita kan sekarang ini memang dunianya di situ ya. Dunia maya ya, itu dunia ya. maya ya. Kita melihat memang kebanyakan keberhasilannya dari misalnya beberapa orang yang investasi kemudian dia mendapatkan cuan yang banyak, seolah-olah seperti gampang gitu ya. Padahal di luar itu sebetulnya kan ada proses ya. Pada saat mungkin yang bisa mendapatkan uang banyak gitu ya, cuan yang banyak, mereka juga ada proses sebetulnya. Tapi karena di media tuh seolah-olah kan semuanya indah gitu ya. Bagus. Akhirnya prosesnya itu diabaikan. Nah, itulah yang akhirnya membuat keputusan-keputusan yang tidak bijak ya gitu. Nah, itu yang menjadi akhirnya kesalahan dan bisa disesali seperti itu. Kalau untuk yang ikut tren ya. Gitu. Paling mudah tuh masuk ke orang Indonesia kalau yang soal yang instan ini. Seneng ya. Kalau dikasih tahu bahwa ini akan bisa memberikan keuntungan berapa sekian persen dalam sekian minggu misalnya. Oh, seneng banget. Hitung-hitungannya udah sampai ke bisa beli Mercy nih. Oh, bisa beli rumah nanti nih gimana. Bisa. Padahal yang harus diingat diketahui juga bahwa pertama tidak ada yang instan ya Mbak ya. Tidak ada yang instan. Kedua, yang namanya investasi itu pasti berbarengan sama namanya resiko juga ya Mbak. Betul sekali. Apalagi ini apa namanya kayak kemarin tuh waktu tren emas. Emas lagi naik. Jadi ada konten ibu-ibu yang bawa emasnya yang udah belasan tahun dia simpan terus dengan dibawa di dalam kotak gitu, terus dia kumpulin, dia jual ke pedagang. Kemudian dapat sekian ratus juta dari yang tadinya dia beli cuma berapa gitu misalnya. Itu kan dilihat orang di media sosial sebagai sebuah hal yang instan, kemudian berpikir bahwa ini mumpung lagi emas naik terus nih, beli deh sekarang gitu. Padahal mungkin dia udah tahu gitu literasinya bahwa emas juga kenaikannya nggak mungkin bakal segimana gitu misalnya dalam waktu sekian lama, tapi tetap dilakuin Mbak. Betul. Itu gimana sih cara ngeredamnya supaya nggak FOMO sama yang instan kayak Nah gitu. kita langsung kayak algoritma yang benar jangan kasih kaya gitu-gitu ya. Iya. Ya itu balik lagi sebetulnya memang agak sulit ya. Itu memang kayak yang instan-instan itu sampai sekarang juga memang untuk apalagi masyarakat. mie ya. Mie aja padahal sebenarnya ada prosesnya ya buat masaknya. Ya pasti itu balik lagi. Sebetulnya ujungnya adalah kita nggak boleh memutuskan pada saat
pertama itu tadi ada tren-tren Cuma yang ngelihat itu aja melihat ya. ya hasilnya saja. Kita harus ngelihat lagi ke diri kita sendiri. Kita kan harus tahu kondisi kita juga. Seperti Kita yang itu. filter ya. Kita yang filter. Jadi sesuatu yang seolah-olah kalau buat saya nih ya pribadi sesuatu yang kayaknya terlalu mudah, terlalu wow, terlalu itu pasti tuh ada sesuatu di baliknya. Nah, Yes. kebanyakan orang memang mungkin itu tidak melihat sesuatunya itu tadi yang tadi Masnya bilang kan. Sebetulnya dia mungkin prosesnya udah nyimpennya udah lama. Tapi nggak bisa dong dia misal beli emas saat ini tiba-tiba bulan depan berharap sama keuntungannya dengan ibu-ibu tadi ya. Iya. Ada proses di baliknya. Perlu Yang- nggak sih orang minta pendapat dari banyak orang dulu untuk sebelum kemudian mengambil keputusan Keputusan. berinvestasi di satu Oke. instrumen apa gitu? Sebetulnya diskusi boleh saja, tapi juga itu juga kadang-kadang bikin bingung juga. Yang akhirnya Makin tadi banyak nanya, makin makin bingung. banyak ya. Awalnya FOMO akhirnya jadi Too apa? much information. Akhirnya virus juga. Jadi maksudnya dia akhirnya nggak ngapa-ngapain juga. Itu juga nggak bagus juga Oke. itu ya. Jadi akhirnya mau investasi takut ya kan, takut rugi, takut apa kan ada juga yang seperti itu juga mungkin nggak bijak juga karena sebetulnya juga kita mau misalnya ikut FOMO atau ikut tren juga sebenarnya nggak masalah asal itu tadi kita ukur dulu gitu ya. Nah, seperti itu dia tuh apa. soal mengukur Iya. profil resiko gitu kan. Kan katanya kita nih yang lebih mengenal diri kita Iya. sendiri, kita yang tahu sebelum kita memilih instrumen mana untuk Betul. berinvestasi gitu. Iya. Mau dimulai ataupun malah enggak misalnya. Iya. Itu kita bisa ngukur sendiri atau kita harus kayak ketemu sama Mbak Mala dulu nih, Iya. ke praktisinya kah, pakarnya atau bagaimana Oke. idealnya? Pasti kita harus ini ya ada literasi edukasi biasanya untuk beberapa kayak MI atau beberapa industri keuangan dia akan banyak sekali memberikan edukasi literasi tentang produk-produk yang ditawarkan. Oke. Nah dari situ kita bisa melihat apakah produk-produk ini cocok nggak sih dengan kebutuhan kita gitu ya. Oke. Apakah ini untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang. Ya. Seberapa bisa kita itu mampu untuk misalnya rugi misalnya ya atau kita mau aman-aman saja. Nah Yes. itu dari produk-produk yang dijelaskan atau yang kita pelajari dari beberapa penawaran itu sebenarnya bisa juga salah satu keputusan kita ya untuk bisa Oke. mengambil keputusan yang tepat. Ngerti Seperti aku. itu. Jadi Detikers tadi Felix sempat bilang sama Kak Edo kan, sama Mbak Mala juga. Maksudnya di dalam circle pertemanan aku khususnya Ya. tidak dibicarakan segamblang ini mungkin karena kan ini dapur sendiri ya. Rekening saldo sendiri kan pengennya disimpan sendiri. Nah kalau tadi dibilangnya adalah kita harus tahu dulu literasi dan edukasi soal instrumennya apa, produknya Ya. apa. Kan yang paling tahu kita sendiri ya. Kita kan gak mungkin gue ada duit segini nih, Ya. gini. Menurut lo yang cocok yang mana? Kayaknya enggak gimana gitu yang ngebongkar. Atau kadang-kadang ada orang yang punya duit banyak tapi dia sebenarnya nggak siap rugi gitu. Nah, Juga iya. nggak cocok berinvestasi ya Betul, Mbak. betul. Investasinya yang certain investment gitu. Iya, Kind iya, of iya. investment gitu. Atau Iya, mungkin emang buat kaum mendang-mending ya katanya ya sekarang itu ya. Yang emang pengen main aman mendingan gak usah deh. Atau emang ada instrumen yang untuk orang Yang mau cocok ya. cocok gitu buat main aman aja ada Atau ya. mungkin Ada. coba pelajari profil risikonya Kak Feli. Iya. Waduh. Kira-kira ada di mana nih? Dibacain nih gua. Kelihatannya sebetulnya agresif ya mau cuan cepet kayak. Iya anak saya 2 soalnya kembar. Aduh. Kebetulan Luar Sion juga biasa. ular jadi cukup agresif ya. Agresif Bener. ya. Gitu. Iya, sebetulnya kalaupun kita tadi ya agak terlalu takut juga nggak bagus juga. Akhirnya kita tidak bisa ngambil peluang Nah. seperti itu ya. Jadi memang yang cocok itu tadi kita mengukur ya diri kita seperti apa. Kita juga bisa bagi ya, maksudnya resikonya. Misalnya untuk dana-dana yang kita punya kan pasti ada kebutuhan yang jangka pendek, kebutuhan jangka panjang. Nah kita bisa bagi gitu loh. Ya. Kita bisa split ya, nggak usah dalam satu instrumen. Ya. Nah, jadi itu mungkin juga meminimalisir resiko yang bisa Oke. kita dapat ya. Pada saat mungkin ya tadi ya market lagi nggak bagus apa segala macam, ya kita ada pengaman di tempat lain. Oke. Mungkin misalnya ada di yang pendapatan tetap atau yang pasar uang. Kalau Iya. untuk reksadana itu juga cukup stabil. Tapi tetap kita berinvestasi ya. Oke. Seperti itu. Kalau misalnya nih, ini contoh kasus nih. Misalnya melihat, oh nih kayaknya dia agresif nih ya. In this economy, Ya. kira-kira untuk jangka panjang, jangka pendek, nah itu aja belum tahu tuh ya. Apa yang Apa cocok nih yang ya? cocok gitu. Agresif banget ya. Biasanya buat yang agresif Iya. gitu kan.
Ya kalau yang agresif pasti dia bisa trading sendiri ya. Oke. Ya. Kalau misalnya pengetahuan tradingnya mungkin kan beberapa orang juga pengen trading tapi beberapa orang males ya, deg-degan nanti takut sakit jantung ya. Iya. Boleh membeli instrumen di reksadana yang memang ada sahamnya. Oke. Nah kalau begitu kan yang memikirkan itu udah ada manajer investasi ya, Iya. ada fund manajernya yang memikirkan, yang menganalisa ini sahamnya bagus atau tidak. Nah ini bisa itu tadi bisa membuat kita juga lebih Secure, tenang. ya betul. Ya. Oh, ada tandanya nggak sih kalau orang tuh mengambil keputusannya udah kayak wah ini pasti gara-gara FOMO nih, emosi sesaat nih. Ada nggak sih tanda-tandanya kelihatan nggak? Kelihatan ya sebetulnya kalau melihat itu terlihat juga sih. Terlihat Misalnya ya? kalau yang tren-tren nih lagi Ya. apa nih gitu ya. Kita tahu bahwa sebetulnya kondisinya apalagi kalau teman kita misalnya ya, Ya. yang misalnya ini kita tahu nih circle kita misalnya ini sebenarnya dia nggak mungkin loh gitu untuk bisa ikutan investasi itu. Tapi tiba-tiba dia ikut kita udah tahu wah ini pasti tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini karena ikut-ikutan. I Apalagi see. mungkin terbatas misalnya ya. Ya, Itu kan ya. kita nggak boleh juga mengorbankan apa yang namanya penghasilan kita atau misalnya simpanan kita yang utama Ya. untuk sesuatu yang mungkin sebetulnya agak terlalu tinggi resikonya. Oke. Seperti itu. Biasanya tuh dia kalau lagi untung dia nggak share, tapi kalau Ya. lagi jelek Dia share dia itu ya, ngomel-ngomel di media Oh, Takut sosial. disuruh iya, traktir bener. kalau lagi untung ya. Bener. Ya juga ya itu salah satu tanda-tandanya tuh ya. Tanda-tandanya tuh. Karena ada kekesalan di situ ya kayak salah nih gue nih. Tapi yang ternyata. paling penting juga kayak ini gak sih Mbak, bahwa yang paling penting orang tuh harus tahu kalau dia mau masuk ke satu instrumen ya pelajari dulu produknya ya. Betul, betul. Nggak Pelajari dulu. sekadar cuman tahu doang, tapi emang tahu Betul. end to endnya tuh kayak Iya. apa nih produk Yes, nih. Ya. Betul, betul. Jadi Itu- bisa dicocokin ke profil risiko Betul, pada akhirnya ya. Betul, betul. Untuk beberapa produk memang kan di banyak perusahaan ya, itu pasti kita tahu bahwa di dalamnya itu ada instrumen apa aja. Yes. Ya, misalnya di dalamnya ada deposito aja atau misalnya ada sahamnya. Sahamnya juga kita kan tahu saham A, B, Apa? C ya. Kita bisa sambil belajar juga kan gitu loh. Nah, itu juga bisa salah satu strategi juga untuk kita memutuskan. Seperti Tapi itu. kalau lagi kondisi nggak bagus kayak sekarang Mbak, apa sih yang direkomendasikan gitu untuk teman-teman yang mungkin sedang menilik instrumen investasi yang aman gitu di tengah kondisi sekarang yang lagi nggak bagus ini? Oke, pasti untuk saat ini kondisi kan memang lagi nggak stabil juga ya. Kita memilih instrumen yang tidak terlalu agresif ya. Tapi untuk beberapa orang yang memang diagresif justru mereka menganggap bahwa wah This is the ini time, wah, it's time for me to time shine. to buy. time to Ya buy. seperti itu. Tapi kalau untuk secara ini ya kita better memilih investasi yang memang stabil gitu ya, yang memang Risikonya bisa- lebih kecil risikonya gitu ya. lebih kecil, Misalnya? tidak misalnya kalau untuk reksadana Oke. kita bisa memilih reksadana pasar uang Oke. ya kan, itu juga lebih stabil, mungkin return nggak terlalu tinggi tapi lebih tenang di hati seperti itu. Nanti Nah, nih. itu. Jangan sampai investasi lo tapi lo nggak tidur karena Iya, deg-degan mikirin duh. gimana ya. Nggak tidur, nggak makan lagi. Iya. Dan Oke. jangan sampai pakai uang panas ya. Nah itu. Nah itu dia betul. kan kamu kan selalu bilang kan kalau ada uang dingin. Ya, Nah itu. Kalau ada uang dingin masukinnya ke instrumen investasi, jangan ke dalam ke bawah bantal. Iya, Jangan, iya. jangan. Itu juga nggak jadi apa-apa Nggak juga jadi ya. apa-apa ya. Iya. Yang ada jadi Sekolahin hilang aja ya. jadi duitnya. hilang. Iya benar-benar juga nih. Wah berarti emang sebenarnya perihal literasi, edukasi itu yang harus benar-benar digaungkan juga ya. Karena Iya. takutnya kebanyakan orang tuh hanya melihat dari sosial media yang gampang-gampang dulu. Dan hanya cuman sekedarnya dan dia sudah menganggap kalau oh ini gue udah teredukasi nih. Padahal Betul. harusnya lebih didalami gitu ya. Iya. Dan memang juga harus dari sumbernya juga ya. Terkadang juga kita mungkin kata teman atau apa Yes. juga belum tentu juga. Betul. Nah karena itu juga sekarang kan kami dari misalnya MI apa beberapa perusahaan keuangan juga lagi digalakan untuk Nah. memberikan literasi edukasi ya. Iya. Nggak hanya ke sekolah-sekolah ya ke apa namanya Ibu-ibu ini tuh. Ibu-ibu termasuk Ibu tuh harus rumah tangga tuh. sekolah, ibu-ibu ya kemudian juga anak-anak muda Iya. ya semuanya lah mahasiswa apa itu kita lagi coba untuk literasi edukasi ya Bahkan mungkin diharapkan. mulai dari termasuk ke Gen Alpha juga sekarang. Betul, Yes. betul. Sekarang juga mereka udah jago-jago juga. Apalagi sekarang banyak aplikasi ya. Benar. Mereka bisa dengan gampang-gampangnya kan Iya, iya. memilih apa segala macam. Jadi mereka sudah bisa melihat profil resiko sejak dini gitu ya.
betul. Jadi udah tahu gitu ntar ke depannya akan seperti jago-jago apa. mereka. Iya benar. Tapi ngomong-ngomong soal aplikasi ya Mbak, Iya. ini kan sekarang ada yang namanya AI gitu ya. Nah. Ini orang bisa tanya apa aja nih Betul, ke betul. AI nih. Belum lagi AI ini terus berkembang seiring Iya. dengan kita pakai dia dengan Betul. segala macam prompt yang kita latih untuk dia bisa cari tahu informasi gitu. Ini gak sih jadi sebuah kekhawatiran gak sih ini juga bahwa orang jadinya mengandalkan mesin robot ini untuk dalam menentukan pilihan investasinya gitu. Sebetulnya AI itu juga bisa sebagai salah satu jalan untuk kita mencari informasi ya. Betul. Seperti itu. Tetapi memang itu tambahan saja. Tools doang ya. Tools saja. Itu bisa membantu juga. Hanya untuk sampai kita memutuskan, ada baiknya memang kita Riset konsultasi ya, riset atau enggak itu tadi kalau memang udah tahu kita mau masuk ke instrumen apa atau bahkan kita tahu kita mau masuk ke perusahaan apa, mungkin kita bisa menggali lebih dalam lagi. Iya. Isinya apa sih gitu kan? Biar lebih detail. Oke. Jadi nggak sekedar 1-2 prompt kemudian oh ini menarik kemudian Iya, betul. pesan di situ ya. Promptnya itu, aku punya uang sekian, aku mau investasi, kira-kira yang cocok apa? Udah gitu gampang nanyanya gitu, ya kan? Iya. Dan juga pasti Gen Z itu pada pakai itu Semua pada sekarang. sekarang semua. Karena ya itu pengen yang instan-instan, pengennya cepet gitu. Dan Walaupun nggak apa-apa ya Mbak, sebenarnya ya Gen Z masih muda, belum begitu tinggi profil risikonya gitu. Ya it's okay untuk mungkin rugi. Oh iya, Di masa masalah. muda ini nggak masalah Nggak ya. apa-apa. Itu sebetulnya kan rugi itu memang bagian dari pembelajaran juga. Oke. Iya, jadi nanti dari kerugian itu ke depan kan Jadi bisa jadi belajar. belajar. Dia tahu bahwa keputusannya misalnya kan kita nggak mungkin memberikan keputusan yang sempurna ya. Yang trading, yang apa juga sejago-jagonya apapun juga belum tentu kan. Mbak Mala Dapat pernah cuan nggak terus. rugi waktu Rugi dalam memilih ya, investasi? ada. Karena kan kita itu tadi kondisi ekonomi apa Iya, segala iya. macam memang itu unpredictable juga Di kan. luar kontrol kita ya. Betul. Tapi kita udah mengukur tadi, oh memang instrumen ini bisa rugi gitu dan kita misalnya profilnya memang kita udah siap untuk rugi apa segala macam nggak masalah. Toh karena jangka panjang kita tahu bahwa di atas 3 tahun ini Ya. akan rebound seperti itu. Can we say it's a highly recommended untuk Gen Z sekarang yang mungkin di awal-awal masa kerjanya atau mungkin Gen Alpha yang udah mau masuk ke kuliah atau nanti bakal kerja gitu, nggak apa-apa start invest from From that now. Iya dong, iya that betul. young gitu. Iya betul. Jadi sebetulnya ada sesuatu yang mengalahkan cuan ya. Oke. Sebetulnya kalau saya lihat ya, Mhm. itu adalah apa? Itu konsistensi. nice. Itu mengalahkan cuan. Oke. Karena kalau cuan itu kan sesaat ya, tren lagi ada produk-produk yang ini mungkin bisa dapat. Tetapi konsistensi ini kan jangka panjang. Ya. Jadi pada saat misalnya tadi ya Gen Alpha lagi udah mau mulai gitu ya, mau investasi apa segala macam, mungkin dia menyisihkan uang jajannya. Iya. Kan kayak sekarang kan banyak ya untuk bisa masuk ke investasi hanya 100 Berapa, ribu ya, atau berapa betul. gitu kan, itu bisa dia konsisten tiap bulan atau apa segala macam. Nah itu tidak akan berasa mau rugi mau tinggi Betul. mau ini, dia tetap ini ya Stabil. naruh ya stabil, di ujungnya pasti ini akan bisa lebih bagus hasilnya. Buahnya Oke, biasanya lebih Betul. manis tuh ya. Nah, Karena dia The juga power of compounding the ya. power. benar. Konsisten. Udah lebih paham gitu ya, karena dia mulai start small Betul, gitu betul, kan betul. ya. Iya. Gitu juga ya. Sama gue juga kalau ditanya orang apa yang lo sesali dari usia muda yang lo nggak lakukan Masih berinvestasi. muda juga. Bener sih, gue juga investasi, asuransi, KPR. Itu tuh kalau bisa Iya muda sih. lagi ya. Soalnya gue tuh pernah lihat ini kayak Dok. Gue lupa judul filmnya apa ya Tikers. Tapi yang main ada Dwi Sasono tuh sama sekeluarga. Cinta Fitri, Bukan dong. keluarga hemat ya. Keluarga Iya, Cemara. iya, keluarga super irit. Iya keluarga seperti itu. Jadi di film Keluarga Super Irit dia itu jadi drop keuangannya karena dia punya, seingat aku di situ di mention uangnya 80 juta atau berapa, terus dia langsung masukin investasi and then drop, semuanya hilang. Iya, Rugi. iya, betul, Maksudnya kan takutnya nih buat orang-orang yang pengen aimingnya tinggi, wah gue punya uang segini nih masukin semua. Itu kan juga ternyata keputusan yang Iya, salah ya, betul. tidak bijak ya. Tidak bijak. Ya, itu Jadi- tadi memutuskan jangan karena tren, jangan karena emosi. Itu sebetulnya. Itu dia. Karena ngerasa gue punya Bisa uang dapet. segini banyak, pasti akan baliknya sebanyak itu lagi. Ternyata tidak begitu rumusnya ya, formulanya tidak selalu begitu. harus zen dulu baru nanti lo nentuin mau bawa kemana nih duit ini. Apa gitu. bilangnya high risk,
High High return. High return itu dia. Jadi jangan diilangin high risknya, jangan cuma ingat high returnnya. Iya, gitu. semua investasi pasti berdatangan bersamaan juga dengan risikonya. Tapi gimana Yes. kita ngelolanya itu yang jadi pilihan nanti ya. Yang penting jangan lupa untuk terus menggali edukasinya, literasinya sampai paham, betul-betul paham. Dan jangan hanya mengandalkan AI, apalagi dalam mengambil keputusannya itu tadi ya. Iyalah, ketemu sama orang-orang Mala. seperti Mbak Mala ini. Betul sekali. Iya. Mbak Mala terima kasih anyway untuk Terima kasih, Mbak Mala. ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Terima kasih sudah datang ke Detik Sore. Mbak Mala sukses selalu. Nanti Yes. kita Terima punya kasih. tagline yang mudah-mudahan Mbak Mala masih ingat sih. Tapi kayaknya udah lupa sih nih ya. Udah Detik berbulan-bulan. sore, nggak cuma hore-hore. Oh, oke. Nah, di Iya, ujung iya. nanti kita bicara ngomong itu boleh. ya bicara. Anyway, Detikers juga terima kasih banyak sudah nonton Detik Sore hari ini. Gimana udah check out, udah dapat cashback? Nanti ya dicek ya. Jangan lupa ya yang topping keju tadi tuh. Aku suka, I like. Terima kasih untuk waktunya udah nemenin kita sampai ke jam 5:30 sore ini. Waktunya kita pamit, kita akan balik lagi nanti di minggu depan. Hari Yes. Senin. Terima kasih. Kalau begitu Feli sama Iku pamit. Eduardo Simorangkir dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya. Cuma di Detik Sore. Nggak cuma. Gak cuma hore-hore. Bye. Happy Happy weekend.